Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillah, kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Malam ini agak berat ya kelihatannya. Bareng bal-balan masalahnya. Jangan khawatir, nanti kalau gol mesti kedengeran dari sana-sana. Banyak orang teriak. Iya, sudah 1-0. Menang berarti, jangan khawatir. Kalau kamu ikhlas ngaji nanti menang. Iya. Oke. Enggak apa-apa, masih persahabatan. Kalau besok tanding beneran enggak apa-apa ya, libur. Bismillah, kita lanjutkan. Malam ini kita ketemu dengan tokoh besar. Kalau gila minggu lalu kita ketemu Syekh Ar-Rais, malam ini kita ketemu Hujjatul Islam. Ghazali akan jadi terminal terakhir kita untuk filsafat peripatetik tradisi timur. Setelah ini kita akan pindah ke barat ketika Islam berlanjut di Andalusia. Saya rencananya dulu cuma Ibnu Rus, tapi melihat bulan depan kita sudah Ramadan, sekalian aja kita tuntaskan yang Islam-Islam. Mungkin nanti tak tambah Ibnu Bajjah, terus tambah Ibnu Tufail, biar lengkap wawasan kita tentang peripatetik. Kalau masih ada space dan belum Ramadan, mungkin tak tambahi lagi satu kelompok populer yang misterius, yaitu Ikhwanus Sofa. Kalau masih ada waktu lagi, masih sempat ya, kita kasih aja satu tokoh besar juga dari tradisi tengah, filosof terkenal dengan filsafat sosial dan filsafat sejarahnya, Ibnu Khaldun. Kalau ternyata kok masih belum mau Ramadan, itu akhir Juni, ya mungkin tak tambahi satu lagi yang terkenal dengan filsafat politiknya, Ahkam Sultaniyah Al-Mawardi. Atau kalau enggak Mawardi, mungkin Ibnu Miskaweh atau siapa lah gitu. Itu kalau belum Ramadan. Kalau sudah Ramadan ya sudah. Ramadan kan kita ambil nafas dulu 1 bulan tirakatan, terus nanti habis Idul Fitri kita kembali ke barat dengan para filosof kontemporer. Setelah kontemporer saya rasa cukup, kita ke Islam sebentar untuk ketemu era terakhir dan setelah peripatetik, yaitu tradisi Isroqi. Mungkin kita ambil 2, Surawardi sama Mula Sadra. Setelah Mula Sadra kita akan kembali lagi ke barat. Mungkin nanti tak awali dari tradisi baru, namanya dari tradisi filsafat bahasa. Terus nanti kayak gitulah, biar nggak jenuh. Dari barat ke timur, dari timur ke barat, dan seterusnya. Saya nggak tahu sampai kapan. Pokoknya karena nggak ada batasnya dunia filsafat itu. Setiap hari selalu berkembang, selalu bertambah. Oke, bismillah. Ghazali ini agak khas, beda sama para filosof yang lain. Banyak yang mengkritik, banyak juga yang memuji. Cuma tradisi kita Islam Indonesia karena Sunni dengan porosnya Asy'ari dan Maturidi, maka insya Allah ramalanku kita termasuk kelompok yang memuji, kelompok yang pro dengan Ghazali. Tapi ada baiknya sekali-sekali juga kita baca tulisan-tulisan yang mengkritik Ghazali. Kenapa Ghazali disebut Hujjatul Islam? Karena dia adalah filosof, teolog, faqih, dan segala macam gelar yang punya visi untuk mempertahankan Islam dalam tanda petik. Dia khawatir lihat, oh ini kok Islam ini hampir ditelan oleh Yunani di peripatetik.
Oh ini kok banyak orang Islam juga ditelan oleh tradisi batiniah. Tradisi batiniah itu sayap Syiah yang mendewakan imam. Oh ini kok Islam hampir ditelan oleh akal di Mu'tazilah. Maka dia banyak sekali nulis dan membuktikan bahwa dia memang seorang yang layak dijadikan hujjatul Islam. Jadi dia sendiri adalah bukti betapa Islam itu rasional, betapa Islam itu masuk akal. Jadi sebelum teorinya dia sendiri adalah hujjah. Oke, Ghazali lahir sekitar tahun 1059 dan meninggal tahun 1111. Jadi tidak tua juga meninggalnya, nggak terlalu tua. Ghazali lahir dan hidup ketika Mu'tazilah mulai redup dan Asy'ariyah jaya. Dia sendiri adalah seorang eksponennya tokoh Asy'ari karena dia muridnya Imamul Haramain Al-Juwaini. Baghdad redup, hampir jatuh, mendapat ancaman dari dinasti Buwaihi yang sangat Mu'tazilah. Baghdadnya sendiri sudah ganti haluan jadi Asy'ariyah. Juga dapat ancaman dari dinasti Fatimiyah di Mesir yang baru bangkit. Dan membaca Ghazali. Ghazali ini pegawai negeri, dosen, bahkan nanti sempat jadi rektor. Meskipun kemudian dia galau karena gonjang-ganjing politik, terus dia mengembara mencari jalan sufi dan jadilah dia seorang sufi besar. Ghazali nama lengkapnya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Punya saudara Ahmad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Nah, jadi awas keliru. Kakaknya namanya Ahmad, dia sendiri Muhammad. Ghazali itu memang lahir di daerah namanya Ghazala, sehingga disebut Al-Ghazali. Tapi ada juga yang menulis dengan 2 Z, Al-Ghazali, karena memang ayahnya Ghazali itu, bapaknya itu tukang sepatu, jadi disebut Ghazal. Tenun, tukang, pokoknya gitulah. Jadi kerja, punya toko di rumahnya. Hanya saja bapaknya ini meninggal waktu Ghazali masih kecil. Saudaranya banyak. Cuma sebelum meninggal, ayahnya sempat menitipkan Ghazali pada seorang temannya yang sufi, sehingga pendidikan awalnya Ghazali itu sufi. Mungkin dari sini terus terbentuk jiwa sufistik dalam dirinya, sehingga setelah penjelajahan intelektual yang luar biasa, puncaknya ada di sufi, ketemunya di tasawuf. Ghazali umur 28 tahun dia sudah jadi dosen dan rektor di Nizamiyah atas rekomendasi Perdana Menteri saat itu, Nizamul Mulk. 10 tahun dia di puncak karirnya. Umur 38 dia diserang skeptisisme luar biasa yang diawali banyak peristiwa, termasuk terbunuhnya Nizamul Mulk. Dari situ kemudian sekitar 6 tahun dia mengembara di Mekah, di Damaskus, pokoknya melakukan uzlah, melakukan perjalanan mencari kebenaran. Dan 6 tahun ini orang susah nemuin dia, sehingga ceritanya dia selama 6 tahun ini kemana aja jarang orang ngerti. Ya pokoknya ada yang bilang dia di Damaskus, ada yang bilang dia 2 tahun di Mekah dan Madinah. Pokoknya banyak tafsiran, tapi yang jelas dia memang sengaja menghindar dari dunia, melakukan riyadhah. Dan ketika dia melakukan perjalanan uzlah inilah nanti lahir Ihya Ulumuddin. Setelah 6 tahun dia kembali lagi ke Baghdad dan
kembali lagi ngajar di Nizamiyah, cuma tidak kayak dulu lagi. Di antara yang bikin dia galau, bikin dia diserang skeptis luar biasa itu ya saudaranya. Karena saudaranya yang Ahmad Ghazali ini memang sejak awal sudah menempuh jalan sufi. Kapan-kapan kalau ada waktu, mungkin pas saya nggak bisa, nanti tak kasih film yang judulnya The Alchemy of Happiness. Cuma yang di saya terjemahannya masih bahasa Inggris, jadi semoga ada waktu tak translate ke Indonesia. Dan nggak pakai Google, karena nek pakai Google mesti rusak. The Alchemy of Happiness ini agak dokumentatif. Jadi ya cerita perjalanan Ghazali. Abu Hamid itu gelarnya, Hamid itu anaknya yang meninggal waktu dia bayi, sehingga dia digelari Abu Hamid. Ghazali apalagi? Kalau di Alchemy of Happiness itu kelihatan bahwa satu ketika Ghazali ini di puncak kejayaannya, itu semua orang kagum padanya karena dia menguasai sangat banyak ilmu, menulis di hampir semua bidang keilmuan. Kalau ceramah tidak cuma di mimbar, tapi di temboknya kota sampai. Karena saking banyaknya jamaahnya, biar jamaahnya bisa lihat dan dengar dia. Itu Ghazali. Dan ya karena gelombang popularitas yang luar biasa inilah, maka dia merasa dirinya sendiri terancam. Cuma satu ketika kakaknya datang, terus lihat dia ceramah, terus ngomong cuma satu kalimat aja. Cuma kalimatnya sindiran yang luar biasa pada Ghazali, yaitu wahai batu asah, sampai kapan kamu menajamkan semua peralatan, pedang, pisau, dan macam-macam, cuma kamu sendiri nggak jadi tajam. Oh, itu sindiran luar biasa bagi Ghazali. Jadi kamu tiap hari ceramah, bikin orang pinter, bikin orang tercerahkan, posisimu itu kayak batu asah, kayak yang mengasah pisau, mengasah senjata. Cuma batu asah itu tidak tajam. Dia bisa menajamkan, cuma dia sendiri nggak tajam. Nah, makanya hati-hati. Aku ngomong yang gini itu mungkin juga tiap hari ngasih kamu ceramah, ngasih kamu kajian, jangan-jangan aku sendiri nggak tajam, malah kamu yang jadi tajam. Dan disindir kayak gitu, Ghazali galau luar biasa. Terus ada kasus macam-macam, termasuk politik, terbunuhnya Nizamul Mulk, sampai dia kehilangan suara. Kemudian ngomong aja nggak keluar suaranya. Begitu naik mimbar dia cuma bisa terus sakit berbulan-bulan, nggak ada tabib yang bisa menyembuhkan. Akhirnya sama kakaknya dikasih nasihat, kamu akan sembuh kalau keluar dari pusaran politik, pusaran kegalauanmu. Dan akhirnya dia bergila uzlah mencari jalur kesufian. Dan dengan jalur kesufian itu ilmunya jadi lengkap. Tambah satu ilmu puncaknya, yaitu tasawuf. Dan tidak lama setelah dia kembali ke Baghdad, nanti dia kemudian meninggal. Sekitar 2 tahun ngajar lagi, terus meninggal, tidak sampai tua. Oke, itu Ghazali. Di internet gambarnya biasanya kayak gitu. Yaitu gambar rambutnya sampai budak tapi panjang. Kalau kamu yang merasa rambut depannya rontok, tidak apa-apa, yang belakang panjangin aja. Generasi kedua Ghazali. Gitu. Oke, rambut itu sama budaknya. Oke, bismillah, kita lihat. Teorinya tetap kayak kemarin. Mala yudroku kuluhu, la yudroku kuluhu. Enaknya Ghazali ini cara berpikirnya sederhana. Maka gampang sekali kamu mengakses Ghazali itu gampang. Di antara kritikannya orang pada Ghazali adalah pikiran-pikirannya Ghazali ini arahnya selalu untuk orang biasa, untuk orang awam, bukan untuk orang elit. Sehingga lebih mudah dipahami daripada para filosof yang lain. Yang kedua ya karena kita akrab, logika agamanya sangat kental kalau di Ghazali, tidak seperti yang lain.
Itu kelebihannya. Kelemahannya dia sering dituduh mematikan filsafat, mematikan tradisi berpikir rasional. Nanti pelan-pelan kita lihat apa iya begitu. Kita awali dari keraguan-raguannya Ghazali dalam Al-Munqidh Minad Dhalal. Ghazali yang ragu-ragu itu Ghazali yang sudah mateng, yang di kepalanya sudah penuh ilmu macam-macam. Baru dia ragu-ragu. Baru dia merasa ini di antara sekian banyak ilmuku ini mana sih yang benar, yang sejati? Mana sih yang isinya itu sesuai dengan yang ku inginkan, yang pas, yang tidak ada kelemahannya. Kok semuanya tak lihat ada kelemahannya? Itu Al-Munqidh Minad Dhalal. Jadi kamu kalau pengen niru Ghazali, penuhi dirimu dengan segala macam wawasan, baru ragu-ragu. Jangan dibalik. Kamu kan biasanya roto gaya tuh, wah ini saya pencarian pak, saya mencari apa. Kamu isi dulu sebanyak-banyaknya, baru kamu ragukan. Kalau nggak ada isinya, ya nggak ada yang kamu ragukan. Kan banyak kan yang itu, saya pencarian pak. Lu, kamu nyari apa? Bekalmu untuk nyari itu apa? Nyari itu kan harus ada bekalnya. Dan itu persis dilakukan oleh Ghazali. Dia tidak akan ngeritik sesuatu sebelum dia mendalam. Gak mungkin dia ngomong sesuatu sebelum dia pernah nulis tentang sesuatu itu. Sebelum dia ngeritik filsafat, dia nulis Maqasidul Falasifah. Sebelum dia ngeritik batiniyah Syiah, dia nulis tentang Syiah. Itu kelebihannya Ghazali. Jadi dia merunut semua ilmu-ilmu, diawali dari panca indera. Katanya Ghazali, yang paling meyakinkan dari semua fakultas pengetahuan dalam diriku itu panca indera. Aku lihat teh, bisa tak pegang. Jelaskan ini tegas, kamu gak bisa bantah kalau tak bilang, ini loh ada segelas teh. Rasanya manis, jelas juga, tinggal dibuktikan. Kalau nggak percaya silahkan kamu minummu sendiri tapi. Indra tegas, jelas. Kamu bantah susah loh. Tak bilang karpet itu merah, kamu oh iya pak merah. Ini lebih rendah dibandingkan dia yang nulis hal yang sama, tapi dia sudah ngalami sendiri bagaimana susahnya dia kuliah sambil pacaran. Itu kan levelnya kan beda. Kuliah sambil kerja, gimana rasanya? Hanya dia yang alami, yang ngerti. Kamu yang lihat dari luar mungkin ngerti, tapi level pengetahuannya di bawah. Dan pengetahuan jenis ini ditemukan Ghazali di tasawuf. Maka puncak epistemologinya Ghazali kalau di Al-Munqidh Minad Dhalal itu ketemunya tasawuf. Jadi berangkat dari pertanyaan tadi, empiris. Dari empiris naik ke akal, terus masuk model dalil ala ilmu kalam, teologi, naik model rasional ala filsafat, naik model otoritas ala batini, dan puncaknya ternyata yang benar model intuitif ala sufi. Itu pengembaraan intelektualnya Ghazali dalam rangka nyari obat kegalauannya dia. Nah, ini kan ilmu yang luar biasa. Menjelajah seperti ini, kalau modalnya nggak kuat juga agak susah. Jadi ya pelan-pelan diturut dari dasar sampai di puncak dan ketemu. Dan mungkin masih banyak kelemahannya, tapi momen ketemu itu setiap orang harus nyari sendiri-sendiri mana yang kepastian menurut dirinya. Itu sebenarnya yang disebut tanggung jawab intelektual. Kalian kan termasuk kelompok elit intelektual, harus juga punya kesadaran seperti ini. Biar nggak kayak kritiknya Gramsci itu loh, jadi intelektual tradisional, bukan intelektual organik. Intelektual tradisional itu diceramai ya manut, tapi besok diceramahkan ulang ke yang lain. Tidak ada perkembangan, kamu tidak terlibat. Kalau pakai Ghazali ya harus terlibat langsung. Oke. Nah, kita pelan-pelan masuk lagi. Terus ketemu sekarang kebenarannya. Sekarang menjelajahi secara lebih dalam setiap ilmu. Nah, katanya Ghazali, kita harus sadar bahwa
masyarakat Muslim yang digarap habis-habisan oleh para filosof dengan tradisi Yunani itu ndak sama. Ada orang yang pokoknya beriman dan ndak pakai tanya-tanya. Ini biasanya disebut awam. Ada orang yang beriman dan berusaha cari dalilnya. Dan ada orang yang beriman dan berusaha menyelami sendiri keimanannya. Menyelami dan mengalami. Itu bedanya. Teman-teman hari ini ngaji itu mungkin level kedua. Sudah beriman dulu dan nyari dasar-dasar dari keimanannya, rasional. Mungkin lewat ngaji filsafat, mungkin lewat ngaji hadis, mungkin lewat ngaji. Itu kan ngaji itu kan indikasinya kamu cari dasar rasional, nggak cuma iman terus manut. Tapi ada yang lebih dahsyat dari itu, yaitu level ketiga. Jadi kamu mengalami langsung, kayak penjelajahannya Ghazali tadi. Dan ilmu yang dialami langsung itu biasanya susah hilangnya. Kan sering tak bilang, kenapa sih kok kamu sering baca buku tapi habis baca terus lupa, hilang, tidak ada sisanya. Kamu sering diskusi tapi begitu lepas dari diskusi juga sudah tidak nyambung lagi. Kenapa? Karena kebenaran yang kamu bahas, yang kamu baca itu tidak kamu alami langsung. Ya mesti aja hilang. Kadang-kadang waktu diskusi ingat lagi, oh iya aku pernah baca. Kenapa? Saat itu sedang kamu alami lagi kebenarannya, maka ingat lagi. Makanya agama kan selalu wanti-wanti, hati-hati jangan nyari ilmu aneh-aneh, nyarilah ilmu yang bermanfaat. Nyarilah ilmu bermanfaat itu kan berarti apa? Praksis ilmu dengan teori ilmu nyambung dalam dirimu. Kan gitu. Antara yang diceramahkan dengan yang kamu jalani pas, maka nyambung. Itu ilmu yang dialami. Sehingga kalau kamu hari ini merasa, Pak, saya sering kan dapat pertanyaan kayak gitu, mahasiswa, Pak, saya habis baca itu, ya paham Pak, waktu baca bukunya tak tutup, hilang sudah, nggak tahu lagi. Tapi nanti kapan-kapan ya ingat lagi. Nah, sebenarnya itu tidak hilang, karena dia mati dalam dirimu, tidak hidup. Maka hidupkan. Jadi tugasnya intelektual itu menghidupkan kebenaran, bukan menghafalkan kebenaran, bukan mengoleksi kebenaran. Nggak ada gunanya kamu ngerti macam-macam tapi tidak jalan. Nah, mulai sekarang begitu. Jadi kamu dapat kuliah apapun dari dosen, coba dilatih kalau bisa loh ya, latihan pelan-pelan. Oh, yang diomongkan Pak dosen ini nyambung dengan hidupku bagian ini. Ketika aku kayak gini mungkin kayak teori itu yang dibilang. Itu nyambung namanya. Biasa kamu akan lebih mudah untuk mengoleksi itu, untuk nyimpen itu sehingga tidak hilang. Oh, ini ketika aku gini, ini teorinya kayak teori ini. Ini kan hidup kebenarannya dalam diri. Oh, berarti aku kemarin salah. Kalau pakai teori itu mungkin aku pas. Teori itu karena itu berarti hidup, berdialog dengan dirimu. Jangan cuma dihafal. Karena hari ini ya, trennya kan gitu. Pokoknya yang penting diajar dosennya, ditulis, besok mau ujian dihafalkan. Setelah ujian keluar lali wes. Kamu yang semester 6 kalau ditantang ujian semester 1 mesti gak lulus. Harusnya semester 6 itu wes apa semester 1 sepele, tapi kan mesti gak lulus. Kenapa? Ya karena wes lali. Catatannya juga sudah hilang. Karena dulu cuma ngopi. Ngopinya kecil-kecil lagi, waktu ujian ditaruh di bawahnya. Nah ya. Oke. Ya, kelemahannya pendidikan kita hari ini kan itu, terlalu teknis. Jadi orang selalu sibuk dengan sistem pendidikan. Ya sistem bisa apa saja, tapi kalau mentalitas kita bukan mentalitas pencari kebenaran, ya hasilnya ya cuma kebenarannya dihafalkan dan dikoleksi. Nanti kalau ada yang unik-unik dikit, paling kan kamu upload di Facebook, kamu bikin status, kan paling gitu aja mentoknya. Terus semua orang heran, wah hebat sekali ya, wah kamu seneng wis kalau gitu. Padahal temenmu komentar itu basa-basi aja.
Kan senengannya gitu kan. Kamu percaya sekali kalau ada orang muji-muji, ada orang di padahal itu kadang-kadang kayak kamu komentari temenmu sebenarnya kan basa-basi. Baru foto depan masjid itu kan. Wah, lama gak ketemu tambah cakep aja itu. Kamu kan seneng, wah aku dianggap tambah cakep. Padahal itu ya basa-basi. Oke, dan kamu ngerti itu. Oke ya, jadi hidupkan kebenaran. Biar kamu masuk masyarakat agama kelas 3. Kelas 3 itu kelas paling tinggi loh ya. Bukan kelas 1. Selama ini mungkin bagi saya masih kelas 1 juga. Kamu masih pokoknya percaya wailah. Tak ceramai kayak gini kan kamu percaya aja kan. Percaya wailah. Yang menunggu mungkin Ghazali kan kamu gitu mesti. Jadi di level itu kamu masih kelas 1 masih kan. Belum kelas 2. Kalau kelas 2 itu begitu tak ceramai gini, masa sih gitu? Coba nanti tak cek di bukunya. Wah itu kelas 2 sudah. Tapi kalau sudah, iya ya tak cek di bukunya bener, ini harus tak jalankan ini. Itu kelas 3 sudah. Kalau sudah nyampe kelas 3 tidak akan hilang, karena dia sudah jadi hidupmu. Itu kebenaran. Oke, makanya kuliah itu paling enak kalau jurusannya sesuai dengan jiwamu. Hari ini banyak orang kuliah yang tidak sesuai jiwanya. Pertimbangannya, lumayan ada beasiswanya. Terus padahal kamu yang males jurusan itu, kamu ambil aja, lumayan beasiswa kan. Itu pertimbangannya. Yo lulus mungkin, tapi dia tidak akan hidup kebenarannya. Dan kalau kebenaran tidak hidup itu tidak ada gunanya biasanya. Apalagi pekerjaan yang nggak sesuai jiwamu, itu lebih sengsara lagi sudah. Ya kan? Terpaksa pak saya itu bisnis. Bisnis terpaksa, soro kamu. Saya itu tidak minat, tidak suka aku ngajar pak, tapi terpaksa, gimana lagi harus ngajar. Oh itu gawat. Kamu tidak akan bisa jadi agen menghidupkan kebenaran. Karena untuk bisa menyebarkan kebenaran, kebenaran itu harus hidup dulu dalam dirimu. Gak ada gunanya kamu ngasih tahu, nasihatin orang macam-macam, kamu sendiri gak kayak gitu. Gak nyambung sama jiwamu. Tuh, nasihatnya Ghazali banyak yang kayak gitu. Oke, nah ini yang khas dari Ghazali. Ini tak ambil dari Iljamul Awam an Ilmil Kalam. Katanya Ghazali, sering-sering kamu ngaca diri, sering-sering introspeksi. Kalau ketemunya dirimu itu awam, lakukan 5 hal itu. 1, 2, 3, 4, 5. Awam itu berarti bukan bidangku, bukan wilayahku, bukan, nah itu berarti kamu awam. Kamu mungkin ahli di teknik tapi awam di kedokteran. Ahli itu kan awam namanya. Kalau contohnya Ghazali ini, itu sebenarnya ilmu kalam. Jadi tidak harus semua orang ngerti filsafat, tidak harus semua orang ngerti ilmu kalam, tidak harus semua orang ngerti kedokteran, tidak harus semua orang ahli matematika. Jadi dibandingkan gimana caranya jadi profesional, kalau Ghazali malah ngajar gimana caranya jadi awam. Oh, itu kan antitesisnya Barat. Barat itu selama ini mendengung-dengungkan kamu harus profesional. Tapi kalau Ghazali, ayo jadi orang awam yang baik. Oh itu nggak sembarangan. Jadi awam pun harus belajar. Kenapa banyak chaos hari ini? Karena orang awamnya nggak sadar kalau dia awam. Setiap orang komentar tentang politik kah, tentang kesehatan kah, tentang kamu, ngomong aja semuanya. Nggak ngerti batasmu. Itu malah bikin chaos. Kalau Ghazali teorinya kebalikannya. Ayo sadar kapan kita jadi awam. Ya meskipun kalau kamu merasa dirimu, saya nggak awam pak karena saya sarjana. Oh iya berarti hidupkan itu. Tapi bagi yang awam, nah itu 5. Yang pertama taktis. Kalau agama taktis itu menyucikan diri, pasrahkan semua pada Allah. Kalau yang non agama berarti ya sucikan diri, pasrahkan pada ahlinya. Ahlinya yang lebih tahu. Nah, jadi kita nggak usah cawe-cawe. Hari ini kan kamu Jokowi kamu komentari, Prabowo kamu komentari, kasus JIS kamu komentari, apa wae kamu komentari. Semua hal kamu komentari. Ini yang bikin kacau, bikin rusak. Jadi orang dianggap ngerti segalanya. Saya pernah kejebak sekali di wawancara TV.
Metro TV nyari yang ngerti filsafat. Terus ada yang rekomendasi aku diwawancara tak. Aku, ini wawancara apa tak mas? Anu pak, pokoknya kita cari yang ngerti filsafat. Tak pikir wawancara filsafat. Begitu ngomong wawancara, gimana pendapatnya Pak Faiz tentang Nyai Roro Kidul? Aduh, cari filsafat, ujung-ujung takut Nyai Roro Kidul. Live, berarti aku iki piye, tak jawab piye, enggak tak jawab piye. Nah, aku ngarang ya iso wae, cuma kan bukan bidangku. Akhirnya terpaksa aku ngomong tentang mitologi, mitologisasi, demitologi dan seterusnya. Enggak ono Nyai Roro Kidul, pokoknya mentalitas orang yang memitoskan sesuatu. Contoh yang dimitoskan Nyai Roro Kidul. Daripada aku enggak ngerti terus ngarang-ngarang Nyai Roro Kidul adalah ciloko. Karena memang bukan ahlinya. Nah kalau mitologi, mitologisasi, demitologi aku ngerti. Jadi aku ngomongnya ke situ. Biar yang lain yang jawab Nyai Roro Kidul. Pertanyaan selanjutnya lebih dahsyat. Gimana menurut Pak Faiz tentang Syekh Siti Jenar? Aduh, habis Nyai Roro Kidul, sekarang ketemu Syekh Siti Jenar. Judik nah aku, bukan bidangku. Mbok tadi nyari ahli kejawen apa sopo lah gitu. Pak Herman Sindung apa sopo lah ya. Saya Siti Jenar tanya aku. Tanya Plato, Aristoteles, takono Sartre tak jawab. Saya Siti Jenar, ya aku ngerti, cuma aku ngomong lah ketawa semua orang. Kamu harus ngerti batas. Hari ini kan orang itu kadang-kadang yang penting terkenal opo wae ya wis. Dikon diskusi opo wae ya wis bisa. Nah, enggak. Harus taktis. Yang kedua, al-iman wa tasdik. Percaya dan membenarkan. Tidak usah cerewet kalau memang bukan bidangnya. Kalau kamu urusan kesehatan lebih ngerti dokter. Maka kalau kamu berobat ya harus iman wa tasdik. Kalau dokternya bilang gitu ya gitu, nggak usah diajak diskusi. Sebentar dokter, saya nggak ngerti dalilnya ini kok bisa sampean bilang enggak. Kamu bukan ahlinya kok ngajak debat. Urusan teknik juga begitu. Urusan listrik ya serahkan ahli listrik. Terhadap ahli listrik kita iman wa tasdik. Terus yang ketiga, al-i'tiraf bil ajzi. Mengakui kelemahan diri. Oh iya ya, aku itu tidak paham ya kalau bidang itu. Aku itu tidak ngerti kalau wilayah itu. Itu namanya al-i'tiraf bil ajzi. Mengakui kelemahan. Jangan sok, jangan kemenyek kalau bahasa Jawa Timurnya. Nggak ngerti ya diakui aja nggak ngerti. Itu al-i'tiraf bil ajzi. Akuilah bahwa di bidang itu kamu nggak ngerti, kamu lemah. Kadang-kadang kan ada orang nggak ngerti aja bisa sombong. Aku kalau belajar itu 2 minggu tak kuasai langsung. Oh, ya berarti 2 minggu lagi sekarang ya nggak ngerti apa-apa masih ya. Gitu aja yang nggak ngerti aja bisa sombong kan. Nggak, harus al-i'tiraf bil ajzi. Akuilah kelemahanmu. Dan yang keempat, as-sukut anis soal. Jangan cerewet. Nggak ngerti cerewet. Nyebeli lagi. Pertanyaannya ngawur lagi, nggak mengarah lagi, nggak. Nah, itu awam. Dan yang terakhir, al-imsak, menahan diri. Kalau kalam ya antasaruf fil alfat. Nggak usah nafsir sendiri, nggak usah nakwil sendiri. Sudah ada ahlinya. Nah ini kalau bagi saya, kenapa tak cuplik dari sini, karena ini teori bagi saya teori anti profesionalitas. Kebalikannya masukannya barat. Gimana caranya jadi awam. Itu penting loh. Mbok anggap kamu tiap hari marah-marah, pemimpin gak ada yang becus, belajar dulu jadi pemimpin. Sebenarnya kamu juga gitu, rakyat belajar dulu cara jadi rakyat yang baik. Kamu juga bukan rakyat yang baik kok ngeritik pemimpin yang tidak baik. Nah itu kan podo wae jan-jan nih. Antara yang kritik sama yang dikritik. Latihan jadi awam. Itu teori yang khas. Oke, karena kadang-kadang kan orang itu berpikirnya satu kutub. Kutub yang lain tidak dipikir. Hari ini misalnya contoh, saya lupa baca di mana itu kan tentang obat kuat. Jadi di mana-mana orang selalu ribut gimana ada obat kuat biar kita tahan lama gitu. Ada nggak kira-kira yang mikir obat yang justru menurunkan
gairah. Kan banyak orang yang gairahnya meluap-luap, ada yang selingkuh, ada yang sekarang mungkin kalau kamu punya ide baru menjual obat penurun gairah biar nafsunya nggak kegedean misalnya, mungkin laku juga ya. Lo kan nggak bisa kan orang mikir dikutub, sebaliknya selalu mikir obat kuat sekali oles langsung on klinik, kan selalu mikirnya ngono kabeh. Lah itu kan bagi orang yang sedang lemah lah, kayak gini anak-anak muda nafsunya dur, nggak ada sasarannya kan, kok ditawari obat kuat, ya harusnya obat yang agak melemeskan sementara lah untuk biar nggak ganas-ganas banget. Nah itu mungkin coba aja. Gimana caranya? Kalau agama kan rumusnya cuma puasa. Allah Pak sudah nafsu disuruh lapar lagi, malah sengsara. Wis, wah mungkin kamu herbal untuk menurunkan hasrat. Wah itu kalau ada kayak gitu bagus. Itu namanya mikir kebalikannya. Kayak Ghazali yang mikir wali aneh. Kabeh kok mikir profesionalitas. Lah gimana? Nggak universal. Tapi setelah dipikir-pikir oleh Ghazali, ternyata ya meskipun dia tegas tapi tidak pasti juga kebenarannya. Kadang-kadang menipu. Bintang itu dari jauh kelihatan kecil, cuma mindrik-mindrik, tapi begitu ngerti aslinya, ternyata aslinya ngalah-ngalahi bumi besarnya. Pensil itu lurus, tapi kalau kamu masukkan di air, indramu menangkapnya bahwa dia bengkok. Ya kan? Kalau kamu menutup mata pakai indera peraba, antaranya orang cakep dan jelek rasanya sama. Podo-podo, ada hidungnya, ada matanya, ada. Begitu melihat, alah ternyata ketipu tuh indera perabaku. Bau juga begitu, baunya wangi, begitu dilihat, alah kayak gitu orangnya. Nah itu indera. Jadi seolah-olah ya, tapi bisa tidak loh kalau indera itu. Suaranya merdu, kamu dengar sampai ngantuk, begitu ketemu orangnya kayak penyiar radio itu loh. Aduh, ternyata beda. Indera. Makanya katanya Ghazali, ada yang lebih pasti daripada indera, akal. Kamu lihat bintang tadi kecil, jauh, seolah-olah hanya sekepalan tangan, tapi akalmu yang bilang, oh enggak, coba dipertimbangkan jaraknya, coba dipertimbangkan ruangnya, dipertimbangkan, itu dia pasti lebih besar, akal. Tadi pensil yang masuk di air kelihatan bengkok, tapi kan kamu tetap nggak percaya kalau itu bengkok, pedomannya apa? Akal. Tadi kamu pakai tangan, kamu raba wajahnya orang sama semua, tapi akal lo bilang nggak ada orang wajahnya sama persis itu. Mesti beda-beda, ada yang cakep, ada yang jelek. Begitu kamu dengar suaranya kok merdu ya, tetap akalmu yang bilang, ya suara kan nggak jaminan wajahnya juga cakep. Akal yang bisa bilang kayak gitu. Jadi akal lebih pasti daripada indera. Jadi kalau kamu dihadapkan dengan dua pilihan, ada dua bukti kalau pakai logikanya Ghazali ini. Yang satu bukti empiris, yang satu bukti rasional. Bukti rasional ini lebih kuat. Empiris itu bisa dibikin loh, gampang, bisa dimanipulasi. Yang penting kan kelihatannya bagaimana. Tapi akal yang gak bisa ditipu. Kamu nonton film, ada pukul-pukulan, tembak-tembakan, jotos-jotosan, itu kan kamu tidak terlalu kaget. Ya, biasa aja, film itu kan pura-pura. Kan kamu ngerti. Yang bilang gitu apa? Akalmu. Meskipun matamu lihat itu pukul-pukulan beneran, sampai dibanting-banting orangnya sampai berdarah-darah, tapi kan akalmu yang bilang, oh itu film. Ngerti aku kan gitu. Nah, kadang-kadang orang ketipu dengan akalnya. Dari situ terus Ghazali menyimpulkan, oh, berarti akal juga punya kelemahan. Iya, orang bisa salah mikir loh, orang bisa salah menyimpulkan, salah jalur dalam berpikir itu ada. Akal juga bisa dimanipulasi ternyata. Setelah tadi indera tegas tapi ternyata tidak pasti, akal kelihatannya pasti tapi kok ya bisa ditipu ya. Kan kamu sering kan mikir itu keliru. Kamu anggap apa, ternyata kok begitu. Oh ini orangnya baik mesti, kemarin kayak gini-gini, besok pasti begitu. Ternyata enggak. Ini kayak milih presiden itu kan, kamu selalu ketipu kan. Dulu SBY itu, ini jago nih, Satrio Piningit, ini mesti gede gagah. Wah,
Semua orang sayang sama SBY, penuh harapan begitu jadi presiden. Alah, podo wae. Nah, kamu ketipu kan? Kamu menyimpulkan SBY kayak gitu kan pakai akal lu. Dan ternyata ketipu juga. Bolak-balik kan kita ketipu. Soeharto ketipu, Gus Dur diturunkan tengah jalan, kamu merasa ditipu juga. Megawati apa mana? Jadi ketipu terus. Dalam banyak hal kita ketipu. Apalagi hari ini semua hal dipolitisir, nggak ada yang lurus. Jadi kamu jangankan ketipu, mikir aja nggak sempet. Kamu dicekoi tiap hari oleh TV. Pikirannya, jadi kamu nggak sempat mikir, kamu dikasih informasi terus. Nggak cuma manipulatif itu, kamu disetir. Akal ternyata lemah. Cuma katanya Ghazali, cuma selemah-lemahnya akal, ada hal-hal yang pasti, tegas, nggak mungkin salah, yaitu aksioma. Aksioma-aksioma akal yang elemen-elemen dasarnya nanti jadi ilmu namanya logika dan matematika. Ini susah kamu cari salahnya. Akal bisa ketipu, mungkin dia salah paham, mungkin dia salah mengerti. Tapi kalau aksioma tidak bisa, karena dia hukum universal. Setengah itu lebih kecil dari satu. Itu aksioma sudah. Kamu jungkir balik tidak bisa Pak. Segalanya itu tergantung konteksnya. Carilah kalau bisa setengah yang lebih besar dari satu. Tidak akan bisa. Itu aksioma. 1 tambah 1 2. Terus kamu boleh ngeyel, terserah kamu pakai teori apa. Tapi jelas kelihatan 1 tambah 1 itu ya 2. Itu namanya aksioma. Dalam hidup ini ada aksioma-aksioma yang kebenarannya pasti. Dan teorinya Ghazali ini nanti akhirnya diadopsi oleh Immanuel Kant. Jadi yang bahwa akal ini punya bekal. Sebenarnya nanti diawali di Descartes, tapi Descartes isinya agak beda. Yang aksioma itu agak bau platonik, namanya ide bawaan. Tapi kalau di Kant sangat mirip dengan Ghazali. Makanya disertasinya Pak Amin Abdullah itu kan membandingkan antara Ghazali dan Kant. Karena memang dua orang ini punya akar yang sama. Jadi indra tidak bikin pasti, akal tidak bikin pasti, aksioma ada kepastian. Cuma aksioma ini barang yang sangat abstrak, harus dikejar lagi sekarang. Di mana ada kebenaran yang sejati, kebenaran yang pasti. Maka Ghazali melihat terus ketiga aliran yang saat itu sangat populer. Ilmu kalam, filsafat, dan batiniah. Batiniah itu Syiah saat itu. Oke. Yang pertama dia menjelajahi ilmu kalam. Ilmu kalam itu orang yang mencari argumen rasional dari agama. Bisa nggak ya ilmu kalam orang ketemu kepastian? Ilmu kalam orang tidak ragu lagi. Dan kesimpulannya Ghazali nggak nemu. Nggak bisa. Meskipun aku Asy'ari, tapi argumen-argumennya juga banyak juga yang tidak pasti, masih meragukan. Dan bahkan ilmu kalam ini bagi yang filosof-filosof itu sangat tidak memuaskan. Karena filosof itu kan maunya bebas, sementara kalau di kalam ini orang tidak boleh bebas. Orang terikat dengan aturan-aturan teks, aturan-aturan keimanan. Nah kalau orang tidak boleh bebas mikir, ya susah ketemu kebenaran yang pasti. Nah, itu kesimpulannya Ghazali. Kalau dikasih banyak batas itu kelihatan bahwa tidak bisa tuntas mesti. Wong saya nyari kebenaran yang gak diragukan lagi ya. Nah, jadi ilmu kalam dicoret, tidak bisa. Pakai teologi kita tidak bisa ketemu kepastian. Oh, ini masih galau Ghazali ini. Terus kedua cari di filsafat. Bagus, luar biasa filsafat. Cuma catatannya Ghazali, dia unggul untuk ranah natural, matematika, astronomi, ilmu pastilah. Untuk ilmu-ilmu eksak pasti
filsafat luar biasa. Analisis rasionalnya sangat memuaskan. Ya nanti belajar filsafat matematika, filsafat bahasa, filsafat alam, itu kan kelihatan ya memang klop, memang alatnya akal. Cuma begitu masuk metafisika, filsafat tidak berdaya. Barang yang tidak terjangkau oleh akal, itu kan namanya di metafisika. Metafisika itu dibalik fisik. Dan nama lainnya metafisika itu kan filsafat spekulatif. Dan begitu masuk filsafat spekulatif, begitu masuk metafisika, bagi Ghazali filsafat tidak memuaskan. Isinya ngarang, kiro-kiro. Itu yang Ghazali, lah kok gini akhirnya. Ya kayak kemarin ada emanasi, akal pertama melimpah ke akal kedua ini Jupiter, melimpah ke akal ketiga ini Mars, melimpah. Kok ujuk-ujuk sampai ke sana? Spekulatif sifatnya. Jadi filsafat itu di level metafisika katanya Ghazali, metafisika memang puncak, penting, tapi ternyata filsafat tidak berdaya. Buktinya ya tidak ada jawaban tuntas. Beda sama filsafat alam, beda sama kosmologi, beda sama matematika. Maka filsafat dicoret sama Ghazali. Jangan salah loh ya, ketika Ghazali nyoret filsafat, itu sebenarnya proses yang dilakukan Ghazali ini proses yang sangat filosofis. Iya gitu, itu kerjaannya para filosof. Meskipun harus nyoret dirinya sendiri. Kan tidak ada bidang ilmu yang menghancurkan dirinya sendiri kecuali filsafat. Karena penghancuran itu sendiri itu filosofis karakternya. Ngeritik dirinya sendiri itu hanya ada di filsafat. Tidak ada satu cabang ilmu pun yang berani menyalahkan dirinya sendiri. Kamu cari silahkan. Yang belajar sosiologi, carilah tokoh yang anti sosiologi, pasti dari luar disiplin sosiologi. Dari dalam sendiri nggak akan ada. Nah itu maka di level kedua Ghazali mencoret filsafat. Tidak, filsafat ternyata nggak dapat kepastian. Kalau batiniah gimana? Batiniahnya Syiah. Kalau Syiah itu kan akal tidak akan mampu, empiris panca indera tidak akan mampu, dalil model teologis kalam tidak akan mampu. Karena manusia memang tidak berdaya. Untuk tahu kebenaran yang pasti, ikutlah orang yang paling dekat dengan yang punya kebenaran, imam. Kalau Syiah kan gitu. Pokoknya ujung paling puncaknya adalah para imam. Mereka lah yang tahu kebenaran yang pasti, karena mereka dekat dengan yang punya kebenaran, dekat dengan Allah. Itu logika batiniah. Dan Ghazali menjelajah di sini juga, dan kesimpulannya enggak juga. Kenapa? Ya karena imamnya sendiri juga tidak punya sandaran pasti selain dirinya sendiri, modelnya, kebenarannya, perilakunya. Kalau di Ghazali tidak bisa dia jadi parameter kebenaran yang pasti yang tidak diragukan. Kalau dia ngalami dekat dengan Tuhan, kan dia yang ngalami. Kita tidak ngerti, kita tidak bisa lihat. Tidak ada jaminan, nggak manipulatif. Kan gitu kalau secara rasional. Meskipun dia bilang, saya dapat wangsit dari yang... Lu kan kamu yang ngalami wangsit. Buktinya dapat wangsit mana? CCTV-nya mana? Rekamannya mana? Enggak. Nah itu kan susah dibuktikan. Makanya katanya Ghazali, boleh dipercaya, ya kayak teologi boleh kamu percaya, filsafat boleh kamu jalani, termasuk yang model Syiah ini. Tapi katanya Ghazali tidak membawa kepastian. Aku pingin yang pasti gitu loh, yang tidak ada celah untuk disalahkan. Dan akhirnya penjelajahannya Ghazali terhenti di tasawuf. Khasnya dunia tasawuf kalau dalam pengalamannya Ghazali adalah para sufi, ya seperti di Ibnu Sina kemarin agak mirip, tidak mencari kebenaran, tidak mencari kepastian. Otomatis dia pasti. Kenapa? Karena kebenaran itu dialaminya sendiri.
Panca indera itu kan keluar, melihat keluar. Akal juga nyari objek. Tapi orang sufi itu kebenaran itu dialami secara langsung. Kebenaran dialami itu kebenaran yang kalau dalam filsafat epistemologi namanya kebenarannya intuitif, dirasakan sendiri secara langsung, yang nanti oleh Ghazali disebut zauqiyah, yang puncaknya adalah kasfiyah, terbukanya semua hakikat kebenaran. Tapi jalannya karena dialami. Kalau bahasanya Ibnu Sina kemarin kan tahakkuk, dialami. Dialami itu kayak kamu tak ceritain seperti apa manisnya teh ini, kamu mesti masih ragu. Masa sih, masa? Dan seterusnya. Untuk bisa ngerti gimana manisnya teh gampang, kamu minum aja. Kamu alami teh ini dan kamu sudah dapat pengetahuan bahwa teh ini manis. Dan gak bisa dibantah sudah. Mau ngalami sendiri kok. Kan gitu. Itulah nanti yang di Ghazali disebut ilmu laduni, yang dikembangkan oleh Suhrawardi jadi ilmu huduri. Jadi ilmu yang antara subjek pengetahuan dengan objek pengetahuannya jadi satu. Yang mengetahui aku dan caraku untuk tahu objeknya ya aku sendiri. Untuk ngerti teh ini manis kan ya lihat aku sendiri, wong aku dhewe sing minum. Kan gitu. Namanya pengetahuan swa objek. Jadi swa objek itu kan kayak swadaya itu loh, dayanya sendiri. Swa objek, objeknya ya dirinya sendiri. Jadi antara aku yang tahu dengan yang diketahui jadi satu. Dan ini kekuatannya jauh lebih tinggi daripada lawannya, pengetahuan yang dicari di luar dirinya manusia. Makanya kan para sufi itu tak cari Tuhan di mana-mana, nggak ada, ketemunya di dalam. Dialami langsung maksudnya. Ya bukan di dalam terus ada di dalam terus kamu ronsen. Nah, tak ronsen nyari Tuhan ya nggak ketemu. Maksudnya di dalam itu dia alami langsung Tuhan dalam batinmu, maka kamu akan ketemu. Bukan dengan baca kitab, bukan dengan difilsafati, dispekulasi, bukan dengan nyari dalil dalam Quran, tidak akan ketemu kepastian. Dalil itu melahirkan 1001 tafsir. Filsafat melahirkan spekulasi. Percaya pada orang hanya melahirkan taklid yang tidak jelas. Maka alami sendiri kebenaran. Nah, itu derajat pengetahuannya katanya Ghazali jauh lebih tinggi. Kamu nulis misalnya tentang bagaimana pacaran itu mengganggu kuliah misalnya. Tapi kamu tidak pernah pacaran atau hanya baca referensi buku tentang pacaran. Levelmu nggak banyak orang pintar untuk jadi awam. Nah, maka terus dia nulis Iljamul Awam, gimana caranya mengendalikan orang awam. Oke, mulai masuk ke filsafat. Ya, dimulai dari ilmu. Tadi kan epistemologinya sudah dari al-mungkin minad dolal. Bagi Ghazali, nah ini pelan-pelan dilihat alam semesta ini realitasnya adalah 4 dimensi. Bukan 3 dimensi, tapi 4. Dimensi pertama adalah dunia fisik, alamul mulki wasyahadah. Dimensi fisik yang kelihatan, bisa diakses oleh panca indramu. Itu dimensi pertama. Alatnya sederhana. Alat paling primer adalah panca indera. Akal itu membantu mengkonstruksi hasil persepsi dari panca indera. Ini untuk alamul mulki wasyahadah. Di atas itu ada realitas dimensi kedua, yaitu yang disebut alam jabarut, alam mental, alam emosi. Nanti kalau di sufi-sufi kadang-kadang yaitu alam bangsanya jin, bangsanya itu ada di alam jabarut. Ya bahasa sininya dunia mental. Kalau sekali-sekali baca Abduh misalnya, ya jin itu sebenarnya daya, malaikat itu daya, jin itu
Jin itu virus, bakteri, itu sebenarnya masuk kelompoknya jin. Kalau coba dibaca Abduh itu, karena dia kan banyak terpengaruh rasionalitas sains yang baru, maka dia ingin menafsirkan Al-Quran yang di Al-Manar itu yang sesuai dengan sains. Maka dia menafsirkan ya jin itu sebenarnya virus dan bakteri-bakteri. Jadi kalau kamu sedang flu, berarti ada bakteri masuk dalam tubuhmu, itu sama dengan kamu sedang kesurupan jin. Itu kalau pakai bahasanya Abdul. Jadi kalau sedang, kok kamu flu pilek, ya ini baru kesurupan nih. Nah, harus diruqyah itu biar jinnya keluar. Ruqyahnya pakai Paramek dan pakai Neosep. Oke, alam itu alam Jabarut, yang panca indera nggak bisa ngakses. Dunia mental. Karena kan panca indera itu terbatas. Teraba itu hanya untuk permukaan selevel apa. Kemudian mata itu sekian head, di atasnya dikit nggak bisa kelihatan. Kalau kamu nggak latihan nggak akan bisa. Misalnya aura. Aura itu sebenarnya level gelombangnya di atasnya level gelombang yang dijangkau matamu sedikit. Kalau kamu agak serius latihan mungkin cepat untuk lihat aura. Cuma kamu nggak terlatih maka nggak bisa. Ya kayak suara itu loh. Suara itu kan di atas gelombang dikit kamu nggak bisa dengar. Nah itu alam Jabarut. Ada dunia dimensi ketiga, yaitu alamul amri wal malakut. Dunia para malaikat, dunia metafisika, eskatologis, barzah, surga, neraka. Itu alamul amri wal malakut. Jadi tidak bisa digambarkan. Sama Jabarut sebenarnya juga nggak bisa digambarkan. Yang karena gambar kita terbatas oleh alamul muluki wasyahada. Seandainya disuruh gambar pun pasti terikat dengan dunia fisik. Kayak minggu lalu, gambaran kita tasawurnya pasti tasawur yang fisik. Malaikat pun di kepalamu juga malaikat kan versi fisik. Malaikat itu pakai jubah, jubahnya putih, jenggotnya panjang, terus tiap hari berkeliling sekitar kita. Itu kan fisik. Padahal mungkin tidak kayak gitu, ilustrasimu aja. Iblis juga begitu. Iblis itu dia pakai apa? Iya, pakai tanduk, terus punya taring, punya kan itu gambarmu aja. Apa kayak gitu kita tidak ngerti, karena dia dunia dibalik fisik. Ada sosoknya iya, tapi tidak terjangkau oleh matamu. Maka akal kita dengan khoyalnya, dengan tasawurnya menggambarkan sesuai persepsi. Sebenarnya barang fisik pun yang belum pernah kamu akses, itu juga kamu gambarkan sesuai pengalamanmu. Misalnya kamu tak bilang di Gamping sana itu, di belakangnya toko apa ada orang jualan sate enak, laris banget di sana. Loh, kamu nggak ngerti, nggak pernah ke sana. Cuma kan muncul gambarmu orang jualan sate itu, kira-kira ya mungkin yang sate. Nah kan muncul gambar orang jualan satenya, kamu punya, kamu bisa gambar. Tapi aslinya kamu nggak ngerti, maka kamu ngarang. Jadi kalau ada yang bilang alam goib itu enggak, alam goib itu yang kamu nggak ngerti itu goib. Ayo kita jalan-jalan ke alam goib, itu berarti jalan-jalan ke tempat yang kamu belum pernah ke sana. Iya, karena begitu kamu pernah lihat, ya dia nggak goib lagi. Meskipun itu jin, kok kamu bisa lihat, itu berarti dia nggak goib. Namanya goib itu ya nggak ada, kamu nggak bisa akses. Kok bisa lihat, sudah nggak goib lagi berarti, kan gitu. Jadi kamu misalnya belum pernah ke Jakarta, Jakarta itu goib bagimu. Informasinya belum pas, kamu hanya tahu katanya. Mekah itu mungkin bagi kamu hari ini Mekah itu barang gaib. Kamu nggak pernah lihat aslinya, hanya dikasih tahu. Dan puncaknya alam realitas 4 dimensi adalah alam lahud, al-hadroh, al-rububiyah, ketuhanan. Kalau Asy'ariyah kan ars, alam yang ya apalagi yang atas kita tidak akan bisa menjangkau. Hanya nafas yang mutmainnah yang nanti nyampe sana. Nafas kita masih belum level. Yang Jabarut aja kita belum nyampe.
apalagi yang malakut, apalagi yang lahut. Jadi ada 4 dimensi alam. Dan jangan dibayangkan ini naik ke atas loh ya, alam-alam ini. Ini cuma dimensi. Dimensi itu kan kayak ini ya kan, ada dimensi apanya, ada barangnya ya cuma ini, cuma banyak dimensinya. Ada kacanya, ada airnya, ada tutupnya. Itu kan namanya dimensi-dimensi. Gitu. Mungkin di balik ini deket aja itu, disitulah Jabarut, terus sebelahnya Jabarut sana itu alam malakut sebelahnya. Nah, itu modelnya kayak gitu. Jadi jangan dibayangkan terus, oh itu berarti naik ke atas, agak atas sedikit yang sekitar bulan sana alam, enggak. Jangan, bayangannya tidak ke sana. Makanya kalau Nabi Isra Mi'raj sampai ke langit ke-7 itu kan bayanganmu terus naik ke atas. Sampai mana naik ke atas itu? Ketemu Tuhan nggak perlu naik ke atas terbang, karena dia hanya ada di dimensi yang berbeda dengan dimensi kita sekarang. Itu pakai analisisnya Ghazali. Nah, setelah tahu alam, sekarang masuk ke analitiknya, judgement pengetahuannya. Kalau tadi alam berarti objeknya, nah sekarang masuk ke alatnya sebelum berfilsafat. Analitiknya Ghazali punya 5 judgement. Yang pertama ilm, yang kedua i'tiqad, yang ketiga dzan, yang keempat syak, yang kelima waham, dan yang paling rendah jahal. Kalau agama kan punya halal, haram, mubah, makruh. Nah, kalau pengetahuan itu ada 6. Yang pertama ilm. Ilm itu berarti sudah tahu, pasti. Saya tahu pasti bahwa pengajian malam Kamis hari ini jalan. Memang sudah jalan. Jadi ini sudah jadi ilm. Tadi sebelum pengajian ini berjalan, itu kamu mungkin masih i'tiqad. Saya yakin nanti malam ada ngaji filsafat, sudah diumumkan oleh takmirnya, sudah diumumkan di Facebook. Tadi ketemu Pak Faiz di kampus juga bilangnya mau masuk. Nah itu i'tiqad. Kamu yakin dengan kuat, dengan pasti, itu i'tiqad. Di bawahnya i'tiqad ada namanya dzan. Kalau dzan itu kamu yakin, antara yakin dan ragu, cuma yakinnya lebih besar. Itu dzan. Saya yakin sih nanti masuk, cuma siapa ngerti hujan ya. Ini kan musim hujan, nanti kalau hujan terus mungkin ya libur. Nah itu dzan. Yakinnya lebih besar daripada tidak yakinnya. Di bawah dzan ada syak. Kalau syak itu 50-50. Antara kemungkinan ya dan kemungkinan tidaknya itu sama. Jadi imbang, itu syak. Di bawah syak ada waham. Kalau waham itu lawannya dzan. Kalau dzan tadi kemungkinan iyanya lebih besar, kalau waham kemungkinan tidaknya lebih besar. Dan level paling rendah itu jahil. Kalau jahil itu nggak ngerti apa-apa, nggak ada isinya. Itu jahil. Nah, ini judgement pengetahuan. Tentang apapun, pengetahuan yang ada di kepalamu coba dicek. Apakah levelnya ilm, kamu yakin kebenarannya, pasti nggak bisa ditawar. Atau itu i'tiqad saja, kamu tidak punya bukti tapi kamu yakin benar. Atau levelnya dzan, kamu masih ragu-ragu tapi lebih cenderung kebenarannya. Atau syak 50-50. Atau waham, lebih cenderung tidak benarnya. Atau jahil, saya tidak ngerti apa-apa. Itu harus jelas. Ini enak kalau kamu sedang diskusi. Orang ini kok ngomong tentang Jokowi ya, kira-kira pengetahuannya tentang Jokowi itu level ilm, apa level i'tiqad, apa level dzan, apa level syak, waham atau jahil. Nah itu kamu bisa pakai analisis ini. Oh dia ngawur itu mesti. Ada isinya tapi lebih banyak salahnya mesti. Wong dia bukan dari partainya Jokowi, berarti levelnya masih waham. Oh tapi kemarin dia bikin survei nih. Oh iyalah naik dikit syak. Nah itu enak, ada judgementnya. Biar kamu gak gampang percaya aja.
Oh itu ya pantas yang TV-nya Abu Rizal Bakri, ya mesti ngomong Abu Rizal Bakri. Berarti informasi tentang Abu Rizal Bakri dari TV itu, oh itu mungkin levelnya syak atau don atau hal kayak gitu, bukan ilmu. Nah itu, ini namanya metode analitik. Kalau di Barat nggak ada. Barat itu hitam putih, apalagi modern. Makanya orang Islam hari ini jangan deso cara mikirnya, harus agak sudah gradasi. Para ulama zaman dulu nggak pernah klaim ngerti dan tidak ngerti, enggak. Ada ngerti, ada setengah ngerti, ada tengah-tengah, ada setengah nggak ngerti, ada nggak ngerti. Jadi ada gradasi. Kalau tak tanya Islammu hari ini itu Islam yang sudah ilm, apa i'tiqad, apa zon, apa syak, apa wahm, apa jahil. Oh, itu silahkan kamu analisis sendiri. Saya nggak mau mendiskusikan itu karena ilmuku tentang itu masih syak. Saya ragu-ragu benar apa salah. Bahkan waham, menurutku kok lebih cenderung salah ya. Makanya saya nggak mau ngomong. Oh itu enak. Hukum kan juga gitu. Kalau Islam kan ada haram, halal, sunnah, mubah, makruh kan. Cuma hari ini umat Islam semakin tidak pinter. Kalau ada apa-apa yang kamu tanyakan, itu halal apa haram? Selalu gitu. Di antara halal dan haram itu masih banyak kategori. Kamu mesti haram. Halal apa haram? Mikirin rokok itu halal apa haram? Kan selalu begitu. Pacaran itu halal apa haram? Kan selalu begitu pertanyaannya. Mbok yang lengkap. Halal, haram, apa mubah, apa makruh, apa sunnah. Nah, kan gitu. Ya kan? Bagi saya rokok itu wajib, Pak. Oh ya enggak apa-apa. Bagimu kan? Bagi yang lain haram, bagi yang sana mubah, bagi yang sini makruh, kan gitu. Sesuai konteksnya sendiri-sendiri, itu hukum. Oke. Nikah aja kan kadang bisa jadi haram, bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah, bisa jadi mubah. Nikah yang tujuannya pokoknya saya anti wanita, Pak. Saya pingin nikah kemudian tak ajar, tak pukuli, tak anu. Itu haram kamu nikah. Tujuanmu nikah pengen balas dendam karena kemarin diputus terus sama pacarmu. Terus saya mau nikah, Pak. Lu malah diputus. Enggak, saya mau balas dendam. Nah, haram berarti kan. Mungkin kadang-kadang sunnah. Saya sudah punya kerjaan sih, Pak. Meskipun nggak besar gajinya, tapi lumayan bisa hidup. Punya pacar juga, tiap hari kita boncengan berdua, Pak. Kadang kemalaman juga kadang. Nah itu mungkin lebih baik kamu nikah deh. Sudah sunnah mau akad kalau kayak gitu. Ya daripada gawat. Atau malah wajib. Ini Pak gawat, Pak. Kalau enggak ini kejadian ini. Kawin. Wajib itu malahan, ya kan? Oke. Atau mungkin makruh. Oh ini ya saya sudah pacaran sih, Pak. Cuma kalau saya nikah ini kuliah bubar mesti, Pak. Ini tak kasih makan apa ini, Pak? Nah itu mungkin ya, jangan dulu lah. Makruh itu berarti levelnya. Pengetahuan juga gitu loh. Ini sudah ilm, Pak. Saya yakin benar dan saya punya dalil. Oh ini belum, Pak. Saya masih yakin benar aja. Cuma dalilnya saya belum ngerti. Itu i'tiqad. Saya yakin benar, Pak. 80% lah, Pak. Yakin. Itu zon. Saya ragu-ragu ya, Pak. Mungkin benar, mungkin salah ya. Itu syak. Menurut saya kok kemungkinan besar salah ya, Pak. Itu waham. Kalau saya nggak ngerti apa-apa, Pak, saya nyerah, Pak. Itu jahil namanya. Gitu loh. Jadi ada apa-apa itu di level. Jangan ngamuan. Jangan kalau nggak Jokowi ya Prabowo. Yang lain memangnya nggak ada ya. Harus agak cerdas sedikit. Oke, itu metode analitik. Oke, ilmu kalau Ghazali luar biasa. Kapan-kapan kalau ada yang kuliah S3, bikinlah disertasi tentang ilmu menurut Ghazali. Betapa luasnya kategorisasi, ciri, macam-macam. Kalau Ghazali panjang kalau dia ngomong ilmu. Ada ilmu syariah, ada ilmu wairu syariah. Wairu syariah ilmu umum, syariah ilmu agama. Syariah itu ada usul, ada furu', ada muqaddamat, ada mutammimat. Usulnya ada ilmu Quran, sunnah, ijma' dan asarul sahabah. Itu ilmu dasar. Setiap muslim harus ngerti Quran, ngerti hadis, ngerti sunnah, ngerti ijma', ngerti asar.
Ada furu'. Furu' ini pendukungnya. Yo, misalnya seperti fikih, kalam, dan lain sebagainya, itu furu'. Ada ilmu yang muqaddamat, ilmu pengantar, mengantarkan ke ilmu-ilmu yang di atasnya. Misalnya bahasa, nahwu, shorof, balaghah, dan lain sebagainya. Ada ilmu mutammimat, ilmu penyempurna. Misalnya ilmu qiraah, ilmu musik, ilmu dan sebagainya. Itu mutammimat syariah. Yang ghairu syariah, yo semua ilmu yang di luar ilmu agama. Ada ilmu doruri, ada ilmu iktisabi, ada ilmu laduni. Laduni nggak perlu tak jelaskan, tadi sudah tak singgung sedikit. Kalau ilmu doruri itu ilmu yang jelas dengan sendirinya, nggak usah dikejar. Kalau malam itu dingin, kalau siang itu panas, kalau pagi itu sejuk, itu kan doruri itu. Kamu nggak perlu kuliah sampai level berapa untuk ngerti itu. Anak TK aja ngerti. Ilmu doruri. Kenapa ya ini kok perutku kerucuk-kerucuk ini ya? Ini mungkin, wah ini harus diteliti pakai filsafat. Nggak usah, itu doruri. Kamu lapar. Sederhana. Nggak perlu jelimet-jelimet. Nggak harus semua levelnya filsafat. Nggak harus filsafat air teh, filsafat laptop, filsafat. Nggak usah, banyak yang doruri itu. Sudah otomatis. Kenapa ya kok suaraku agak serak ini, tenggorokanku agak ini? Ini mungkin ada, wah, aksioma ada. Nggak usah, itu kamu namanya haus. Minum aja selesai. Doruri. Otomatis, nggak usah mikir, nggak usah kuliah, nggak usah sekolah tentang itu. Ada yang iktisabi. Kalau iktisabi harus belajar, harus dikejar, harus dicari dalilnya, dicari dasarnya. Dan laduni, kalau laduni nggak usah dikejar, siapkan aja dirimu agar layak menerima pancaran dari atas. Itu laduni. Jadi ada yang tidak perlu kamu kejar karena dia otomatis dapat. Ada yang harus kamu kejar, ada yang kamu siap-siap aja, siapa tahu dikasih. Itu jenisnya ilmu. Jangan salah, tidak harus jadi nabi kamu untuk dapat pancaran laduniah itu. Kan kamu sering kalau mikir sendiri buntu, tiba-tiba oh iya mungkin itu sebenarnya pancaran peltian-peltian dari atas. Kan kamu sering judek, nggak ngerti apa-apa, tiba-tiba ketemu. Nah itu laduni namanya, ilhamiah. Kalau orang Jawa menyebutnya wangsit, wahyu, ilham, dan seterusnya. Ada ilmu yang mahmudah, ada ilmu yang mubah, ada ilmu yang mazmumah. Hampir semua ilmu mahmudah. Banyak ilmu yang levelnya di bawah mahmudah, yaitu dia cuma mubah. Kamu ngerti teori tentang catur, ya tidak apa-apa kalau di Ghazali contohnya itu. Boleh kok. Tapi dia tidak terpuji, levelnya tidak tinggi. Karena kadang-kadang dengan catur orang lupa segalanya. Nah, kamu ngerti cara mengoperasikan TV itu ya boleh. Kamu ngerti teknik apa boleh. Tapi ada yang mahmudah, ilmu-ilmu agama. Kamu ngerti astronomi, ilmu itu mahmudah. Ada juga yang mazmumah, tercela. Teknik ngutil misalnya, nah itu ilmu juga. Cuma ya buat jangan, ngapain sih kamu belajar itu, buat apa. Cara maling, enggak usah. Lu kan kalau nggak ngerti caranya maling, kan kita nggak bisa pak ngatasi maling. Ya kalau gitu ilmunya jangan disebut cara maling, tapi cara ngatasi maling, kan gitu. Kan kamu sering gitu kan, lu kita harus ngerti ilmu. Ya nggak harus. Kalau cara ngatasi maling mahmudah, ilmu maling itu tercela. Ilmu santet misalnya, ini jelas tercela. Loh pak, kan kalau sekedar ilmu aja enggak, itu tercela jelas. Karena nggak ada gunanya. Gunanya pasti untuk jelek. Kan untuk ngatasi pak, harus tahu yang diatasinya. Kalau untuk ini yuk, kamu belajar aja cara ngatasinya, nggak perlu belajar ilmunya. Nah itu ilmu yang mazmumah.
Kemudian juga ada ilmu yang fardu ain, ada ilmu yang fardu kifayah. Fardu ain itu ilmu yang nggak boleh diwakilkan. Setiap orang harus menguasai itu. Ada yang fardu kifayah, cukup orang lain tidak apa-apa. Kalau di Ghazali fardu ain itu contohnya ilmu-ilmu agama dasar dan praktis, itu fardu ain. Setiap orang harus ngerti caranya sholat, nggak boleh diwakilkan, itu fardu ain. Alah cukup kamu yang ngerti sholat yang benar, aku manut aja, nggak boleh. Karena dia tidak fardu kifayah. Yang fardu kifayah ya kamu belajar teknik elektro, teknik industri, itu fardu kifayah. Fardu kifayah itu harus ada memang sekelompok umat Islam yang menguasai itu. Tapi nggak harus semuanya, beberapa sudah cukup. Tapi kalau nggak ada sama sekali, nggak ada semua, dosa. Harus ada. Matematika misalnya, harus ada yang bisa, karena banyak fikih yang butuh matematika. Ngitung waris, ngitung zakat, itu kan butuh matematika. Cuma nggak harus semua ahli matematika, cukup beberapa yang ahli. Nah nanti yang lain tinggal dibantu. Tapi kalau nggak bisa semua malah dosa. Itu kan namanya fardu kifayah. Jadi ya kayak yang filsafat ini loh ya, harus ada yang seneng filsafat, tapi tidak harus semua harus ngerti filsafat. Kalau semua ngerti filsafat malah susah. Isinya ya lah mesti kan kamu ngerti. Wah filosof kabeh mesti ra gelem kerja, gawenane diskusi terus. Orang elit itu jangan semua, elit itu harus sedikit, sisanya awam aja. Tidak apa-apa. Itu di Ghazali sebenarnya masih banyak. Ghazali punya, itu bisa tebel kalau kita mau nulis tentang ilmu menurut Ghazali. Secara umum kalau di Ghazali dua ini ilmu itu, yang tadi iktisabi sama laduni. Ilmu yang harus dikejar dan ilmu yang hanya bisa diterima. Khuduri sama husuli. Kamu kuliah itu ilmunya ilmu husuli. Torekotan itu biasanya ilmu khuduri. Jadi torekot itu kan tidak cari ilmu, tapi dia bisa berbuah ilmu kalau dianugerahi oleh Allah dengan laduniah, dengan mukasyafah. Caranya bersihkan diri. Kalau dirimu bersih dan oleh Allah dianggap layak untuk dianugerahi, akan dikasih anugerah. Caranya seperti itu kalau untuk yang laduniah. Oke, kita masuk lagi ke isu yang lain. Nur. Mungkin ada yang tertarik dengan teori cahaya. Ghazali sendiri menulis satu risalah kecil yang judulnya Miskatul Anwar, miskat cahaya-cahaya. Nanti kalau mungkin setelah kita ngomong ini masuk ke Isroqi, di situ nanti kita akan ketemu Suhrawardi dengan teori cahaya yang lebih detail. Nanti kalau waktunya agak panjang, mungkin kita masuk juga ke Al-Halas dan Ibnu Arabi untuk bisa melihat seperti apa teori nur. Jadi nur itu juga ada levelnya. Ada level nur menurut orang awam, nur menurut khawas, orang khusus, dan nur menurut khawasul khawas. Jadi cahaya itu, ya kalau bagi orang awam, cahaya itu sifatnya fisik, seperti yang kelihatan. Medianya indera. Kalau ada orang ngomong cahaya, kan orang cahaya itu ya kalau ada senter di senter ya itulah cahaya. Wah ini orang alim ini, wajahnya bercahaya. Itu sebenarnya logikanya awam. Kamu hanya percaya cahaya kalau ada buktinya, kamu bisa lihat barangnya. Di atas itu ada level cahaya yang lebih tinggi, yaitu cahaya pemahaman, kecerdasan, kepandaian. Itu sebenarnya cahaya juga. Medianya akal. Maka orang pinter itu kan auranya beda dengan orang yang tidak pinter, karena ada cahayanya ya. Jadi kalau kamu sudah bisa menangkap cahaya dari ilmu, levelmu sudah naik, kamu khawas. Tapi kalau kamu masih belum bisa, yang hanya bisa kamu tangkap ya cahaya listrik, cahaya senter, cahaya, wah kamu wajahmu berseri-seri bercahaya, itu berarti masih awam. Dan ada level cahaya bagi khawasul khawas. Khawasul khawas itu
cahaya kasyaf. Jadi cahaya bersihnya jiwa. Kalau kamu sudah mengalami ini, nanti berarti kamu sudah khawasul khawas. Yang ada untuk jiwa bersih berarti semua keluar, satu-satunya penghuninya dalam dirimu hanya Allah. Dan itu yang disebut puncaknya cahaya. Karena Allahu nurus samawati wal ard dan seterusnya. Masalu nurihi kamiskat al-miskatu fil misbah al-misbahu kasujaja dan seterusnya. Jadi Allah itu puncaknya cahaya. Orang khawasul khawas bisa ketemu puncaknya cahaya ini. Dan kalau kamu bisa menangkap itu, berarti kamu levelnya khawasul khawas. Ya kalau sudah mahasiswa mungkin kamu tidak awam lagi, paling tidak kamu khawas. Kamu sudah bisa menangkap cahaya kebenaran yang sumbernya akal. Itu teori cahaya. Jelasnya bisa kamu lihat di Miskatul Anwar. Nanti ada level-levelnya cahaya, mulai Nurul Anwar, Nurul Akrob dan seterusnya. Teori tentang jiwa. Saya agak cepat ya, Ghazali agak banyak. Oke, jiwa kita ada 4 dimensi. Kalau tadi kan 4 dimensinya alam. Manusia juga 4 dimensi. Yang pertama dimensi fisik, jasmani. Yang kedua dimensi nabati, tumbuhan. Yang ketiga dimensi hewani. Dan yang keempat dimensi insani. Dalam diri kita ada fisiknya, ada barangnya, daging, tulang, rambut, apalagi darah, itu kan fisik. Barang raga, barang jisim, jasmani. Di balik itu ada dimensi tumbuhan. Kamu makan terus berkembang jadi semakin besar. Itu dimensi tumbuhannya. Kalau barang kayak gelas ini, begitu jadi segini, ya segini terus, dia nggak berkembang. Dia nggak punya daya nabati. Manusia punya daya nabati, kayak tumbuhan. Awalnya kecil, dia jadi besar. Ada yang rontok juga. Ada yang belum tua sudah rontok rambutnya, rontok giginya. Nah, itu menunjukkan bahwa kita punya daya nabati. Di atas daya nabati ada daya hewani. Kalau daya hewani daya gerak dan persepsi. Tumbuhan itu pasif, diam, tumbuh, semakin besar semakin tinggi. Kalau hewan dia punya daya gerak, punya persepsi, menangkap, mengekspresikan lewat gerak. Lihat mangsa dikejar, lihat pingin naik, pingin turun, pingin jalan-jalan, itu hewan, daya gerak. Kalau tumbuhan enggak. Kalau tumbuhan itu diam dan yang penting tambah besar. Jadi kalau kamu misalnya males-malesan, males pak, mau ngapa-ngapain males, pokoknya diem aja, yang penting makan dan gemuk. Nah, itu daya tumbuhan. Berarti dalam dirimu lebih dominan tumbuhannya. Tiap hari cuma di depan laptop, di depan TV, diem, melongo, nonton aja, waktunya makan, makan. Terus akhirnya, wah kamu tambah gemuk ya. Daya tumbuhan itu. Jadi kamu hidupnya kayak tumbuh-tumbuhan, gak ngapa-ngapain, ngeleset terus. Di atasnya itu ada daya hewani. Kamu suka touring, traveling, jalan-jalan. Itu sebenarnya yang mendorong itu daya dimensi, namanya dimensi hayawaniyun. Punya hasrat, punya ambisi, punya cita-cita, punya marah, punya tersinggung, punya itu hayawaniyun. Di atas hayawaniyun itu daya insani. Cirinya insani yang paling gampang adalah rasionalitas, akal. Jadi itu saja yang paling membedakan manusia dengan semua makhluk yang lain yang di bawahnya. Jadi begitu kamu kehilangan akal, males mikir, tapi nyak-nyakan kesana kemari sakarepe dhewe, itu hewan yang hidup. Tapi kalau kamu males, nongkrong, kayak hewan gitaran, nongkrong, nonton TV, Facebookan, laptopan, itu hewan, tumbuhan yang hidup dalam dirimu. Yang penting mangan dan tambah lemu, ngono tok. Jadi ada 4 dimensi dirimu, silahkan kamu perhatikan sendiri perkembangannya. Dan itu nanti menentukan kebahagiaan. Di belakang ada teori kebahagiaannya Ghazali. Akal teoritis mirip dengan Ibnu Sina kemarin, agak tak loncati ya. Karena
Di Ibnu Sina dibahas banyak dan teorinya agak sama. Ada akal mustafad, ada akal bil fi'l, ada akal bakat, akal bil malakah, ada akal potensial. Ringkesnya begini. Akal potensial itu kamu punya potensi untuk mikir. Ketika mulai dipakai mikir dengan aksioma-aksioma dasar, maka dia disebut al-aqlu bil malakah. Ketika sudah dipakai mikir, disambungkan dengan realitas, maka dia disebut akal bil fi'li, akal aktual. Kalau yang bakat tadi masih akal-akalan, masih dari akal ke akal, masih ngiro-ngiro, nggak ada kenyataannya. Tapi kalau kamu sudah nyambung sama kenyataan, itu namanya sudah akal aktual. Dan yang paling tinggi adalah akal mustafad. Kalau akal aktual itu cari kebenarannya ke bawah, ke realitas. Kalau akal mustafad itu naik ke atas, ketemu dengan akal fa'al, ketemu dengan akal 10, akal aktif. Nah itu akalnya malaikat kalau bahasanya Ghazali. Naik ke atas, kerjaannya para arif. Tapi kalau akal aktual itu ke bawah, mikir kenyataan sehari-hari. Kalau akal properti itu akal yang dipakai untuk berhayal, ngelamun, merenung. Itu kan tafakur, itu kan dari akal ke akal. Itu namanya akal habitual, akal bil malakah. Kalau yang paling awal, akal potensial itu hanya kamu punya potensi mikir tapi belum dipakai. Itu namanya akal potensial, hayulani. Kamu punya potensi, terus dipikir tanpa dihubungkan dengan kenyataan, terus dihubungkan dengan kenyataan, terus nyari kebenaran ke atas. Itu akal teoritis namanya. Daya teoritisnya akal. Ada lagi daya praktisnya akal. Kalau daya praktis ini akal yang ngatur fisik. Apa yang harus kamu lakukan, apa yang jangan kamu lakukan. Nanti hubungannya sama akhlak. Itu namanya akal praktis. Kalau tadi akal teoritis kan berpikir abstrak, mencari kebenaran, mencari hakikat. Kalau akal praktis mikir apa sih yang harus dilakukan, apa yang boleh dan apa yang jangan dilakukan. Itu akal praktis. Roh, ya jadi kalau roh itu kayak apa ya? Kalau di situ tak contohkan kayak komputer dan prosesornya. Itu roh dengan tubuhmu. Jadi mungkin RAM-nya tinggi, mungkin VGA-nya tinggi, tapi kalau nggak ada prosesornya, nggak ada gunanya. Roh itu yang menerangi jiwa, yang menerangi jasad. Kita disebut manusia apa bukan, sebenarnya cantelannya adalah roh. Jadi kamu bisa melihat, ketika dibuka bisa melihat, oh ini ada teh. Kenapa bisa begitu? Ada daya dari roh. Kalau nggak ada rohnya, orang mati apa orang pingsan misalnya, rohnya nggak aktif, meskipun dia kamu buka, kamu ketawa-ketawa di depannya, kamu hai hai, nggak ngerti dia, nggak paham dia. Kenapa? Nggak ada roh. Gitu. Meskipun ada cewek cakep di depannya lewat, dia nggak akan kaget. Meskipun itu ada cewek, itulah ada cewek. Tapi kalau rohnya hilang, nggak ada gunanya. Kayak komputer tanpa prosesor. Itu roh di Ghazali dalam diri manusia. Jadi ini dimensi batinnya. Jadi selain akal ada roh. Roh itu daya jiwanya. Selain roh ada qalb. Jadi qalb ini kalau dalam bahasa sehari-hari mungkin kamu menyebutnya nurani. Ada qalb fisik, ada qalb non fisik. Qalb fisik itu yang kamu sebut jantung. Qalb non fisik itu tidak sama dengan jantung, tapi dia tinggalnya ada hubungannya dengan jantung yang fisik. Itu dalam analisisnya Ghazali. Jadi, dan nurani ini menentukan baik buruknya hidupmu. Jangan salah, bukan akal. Kalau akal itu raja. Raja itu yang ngatur. Cuma penentunya qalb. Kadang-kadang
akal itu hanya mencari benarnya sendiri, tapi kalau kolab tidak bisa ditipu. Nurani. Manusia bukan manusia, ditentukan oleh nurani. Dia menentukan perbuatannya manusia. Kamu jadi anak soleh atau anak mursal, itu kuncinya ada di kolab, bukan di akal. Karena kalau akal, mursal pun bisa dicarikan dalilnya. Tapi kalau nurani nggak bisa. Makanya Nabi bilang, kalau ada urusan senjelimut apapun, tanyakan hatimu. Maksudnya tanyakan nuranimu kalau masih hidup dan terang. Kalau gelap ya bodoh wae, kamu tanya juga jawabannya gelap. Itu kolab. Makanya ala inna fil jasadi mudghatun idza soluhat soluhal jasadu kulluh, dan seterusnya. Dalam diri kita ada segumpal daging yang kalau dia baik, baik mesti anak ini semuanya. Itu kolab. Makanya kita selalu disuruh berdoa yang muqallibal qulub, yang membolak-balik hati. Kolab itu artinya balik memang, karena dia sering ganti-ganti. Itu kolab. Di luar kolab ada nafas. Kalau nafas itu, kalau bahasa Indonesia ini ya gampang-gampangnya nafsu, hasrat. Nafas penting karena kalau nggak ada nafas kamu tidak akan gerak. Tanpa hasrat, tanpa keinginan, tanpa pendorong yang namanya nafas, kita akan pasif. Cuma nafas harus disetir oleh akal dan dijaga oleh hati, oleh nurani. Kalau enggak dia jadi liar dan enggak akan jadi mutmainnah. Yang bisa bikin dia mutmainnah tadi kombinasi yang mengendalikan antara nurani dan akal. Makanya nafasmu harus jadi mutmainnah. Kalau belum mutmainnah kamu enggak akan bisa ketemu Allah. Enggak bisa irji'i ila rabbiki. Itu nafas. Jadi hasrat, ya nafsu kalau kamu menerjemahkannya. Ya meskipun nafsu bukan sekedar nafsu itu, tapi nafsu makan, nafsu maju, nafsu berkembang, itu semua nafsu. Kalau nggak dikendalikan jelek. Harus dituruti tapi tidak liar. Makan itu ya tapi tidak dibiarkan, harus dikendalikan oleh akal dan nuraninya. Dikendalikan oleh akal, misalnya jangan makan banyak-banyak, kalau kebanyakan kamu malah bunuh diri. Akal yang mengendalikan, meskipun itu enak. Atau nuraninya, mbok jangan makan banyak-banyak, temanmu belum makan sejak pagi, itu nurani. Kalau dibiarkan liar, nafsu itu bahaya. Bahwa kamu suka dengan lawan jenis, ya, tapi jangan liar. Kalau liar akan makan dirimu sendiri, tidak akan mutmainnah. Kalau nggak percaya, cobaan sendiri. Pacarannya liar, sakarepmu, sak senengmu, pasti kamu sendiri nggak tenang. Kenapa nuranimu gak rela? Akalmu juga diam-diam bilang gak boleh kayak gitu itu. Jadi jangan cari penyakit. Kalau gak percaya coba aja. Jangan dicoba. Percayalah, ini levelnya iktikad sudah, hampir ilm. Bukan waham lagi. Jadi nafas, kendalikan itu. Oke. Tahafut tak singgung sedikit. Mungkin besok di Ibnu Rus saya agak panjang ngomong ini. Kalau di Ghazali nggak enak karena jawaban dialognya itu ada di Ibnu Rus. Kalau di Ghazali jenis filosof ada 3. Ada filosof materialis, ada filosof naturalis, ada filosof ketuhanan. Filosof materialis ini filosof yang tidak percaya Tuhan, karena yang hanya dipercaya materi. Alam ini sangat tidak ada penciptanya, hanya dia saling mempengaruhi, kemudian muncul macam-macam seperti ini. Itu materialis. Sampai modern, postmodern masih hidup kelompok yang disebut dahriyun, materialis. Di atas materialis ada namanya tabiiyun, naturalis. Orang naturalis ini lebih tinggi daripada materialis karena dia ketemu Tuhan. Cuma dia belum ketemu Allah, belum ketemu Rasul, belum ketemu, itu kelompok naturalis. Kayak misalnya filosof yang bilang alam ini pasti ada penciptanya, karena segala sesuatu ada sebabnya. Dari sebab puncaknya itu Allah. Oh, puncaknya itu Tuhan, berarti Tuhan itu ada. Naturalis hanya sampai ini. Percaya bahwa ada Tuhan.
Dan alam ini bukan Tuhan yang ngatur, dia ada hukumnya sendiri. Tuhan hanya penyebabnya aja. Tuhan kayak tukang bikin jam. Setelah alamnya jadi, Tuhan itu sekarang santai-santai. Alam sudah ada hukumnya sendiri. Ya mungkin Tuhan di kantornya sekarang nonton-nonton TV lah, nunggu kiamat. Nanti kalau kiamat tinggal menghisap kamu kan gitu. Tuhan dibayangkan kayak tukang bikin jam. Kalau jam itu kan kalau sudah jadi kan, yang bikin jam peduli amat, dia sudah jalan dengan aturannya sendiri. Nah, filosof ini namanya filosof naturalis, tabiiyun. Dan ada yang ketiga, ilahiyun. Nah, ini kelompok metafisik. Kalau di Ghazali ya Socrates, Plato, Aristoteles itu sebenarnya masuk ilahiyun. Filosof yang percaya Tuhan dengan segala sistemnya. Dan dua orang ini nanti yang diwarisi oleh Ibnu Sina dan Farabi, dan nanti dikritik beberapa di antaranya oleh Ghazali di Tahaffudzul Falasifah. Bagi Ghazali, pikirannya filosof itu ada tiga. Yang pertama biasa, boleh. Yang kedua bid'ah. Yang ketiga kafir. Kenapa kok Ghazali bilang gini? Ya karena dia ingin targetnya dia tidak sekedar bebas mikir, tapi mikir yang sesuai dengan agama. Sehingga dalam cermatannya Ghazali ada beberapa pikirannya para filosof yang nabrak akidah. Kalau di Ghazali yang kufur 3. Jadi kalau teman-teman nanti baca buku Tahaffudzul Falasifah, saya tidak tahu ya, yang saya ngerti yang ada terjemahannya tahafud. Kalau Tahaffudzul Falasifah nggak terlalu tebal. Tahaffudzul Falasifah itu isinya 20 problem filsafat yang digugat oleh Ghazali. Yang itu kebanyakan pikiran-pikirannya Ibnu Sina. Dari 20 itu, yang 3 bagi Ghazali bikin orang kafir. 20 itu sekitar 100 sekian halaman. Seperempatnya hanya dipakai untuk bahas isu kodimnya alam. Kalau nanti teman-teman baca Tahaffudzul Falasifah, jadi tentang kodimnya alam itu panjang sekali. Nanti sisanya yang 19 itu pendek-pendek, paling sehalaman 2 halaman itu aja. Itu Tahaffudzul Falasifah. Nanti kalau sudah sampai di Ibnu Rus, kita akan lihat lebih detail apa itu. Sebenarnya yang dikritik oleh Ghazali hanya 3 ini yang dianggapnya agak membawa orang pada kekufuran. Yang pertama kodimnya alam. Kalau kemarin kan para filosof agak berat kalau alam ini diciptakan dari nggak ada apa-apa. Harus ada materinya, meskipun materi itu hanya potensi. Nah kalau Ghazali nggak boleh ada sesuatu pun, harus segala sesuatu pendahulunya Allah, nggak boleh ada yang sejajar dari segi waktu dengan Allah. Maka bahannya alam itu kodim. Kalau di para filosof, dan itu yang bagi Ghazali tidak bisa. Kalau ada yang bilang kayak gitu berarti dia kufur. Karena ada 2 kodim. Satu-satunya yang boleh kodim hanya Allah. Dan itu panjang dia ngomong itu, kodimnya alam. Meskipun nanti dibantah oleh Ibnu Rus. Makanya saya nggak bahas sekarang. Sekalian aja besok kita lihat bantahannya Ibnu Rus seperti apa. Ada titik-titik yang Ghazali salah paham dengan Ibnu Sina. Termasuk tentang yang kedua, bahwa Tuhan itu nggak ngerti yang detail kecil-kecil. Tuhan ngertinya global aja. Tuhan ngertinya bahwa kamu besok masuk neraka, kamu ini orang pinter, kamu yang detail-detail bahwa hari ini jam 9:40 aku garuk-garuk gini, itu nggak ada dalam perbendaharaan ilmunya Tuhan yang detail-detail gini. Tapi hari yang besar-besar umum-umum bahwa kapan aku nanti akan jadi orang pinter, orang baik, orang masuk surga itu Allah ngerti yang besar-besar. Tapi yang detail kecil-kecil nggak ngerti. Itu beberapa filosof peripatetik seperti Farabi, Ibnu Sina mengindikasikan ke sana dan dibantah oleh Ghazali. Nggak bisa dong kalau kayak gitu, bisa kufur loh. Terus kebangkitan jasmani tidak ada. Kayak kemarin di Ibnu Sina bahwa jasad itu ya sudah mengurai, sudah rusak, nggak bangkit lagi. Yang bangkit itu jiwanya. Toh siksaan dan balasan itu kan yang merasakan enak dan tidak enak itu jiwa, bukan fisik.
Nah, terus kalau Ghazali enggak bisa. Karena ayatnya tegas bahwa fisik juga dibangkitkan. Bukan diciptakan ulang, dibangkitkan. Ya fisikmu itu besok yang akan dihisab oleh Allah. Dan ini urusannya akidah. Kalau di Ghazali. Kalau di Ghazali ya mungkin rasional, tapi karena tabrakan sama akidah ya dia bikin kufur. Tidak boleh, harus ada batasnya berfilsafat. Nah itu tahafutul falasifah. Terus yang dahsyat dari Ghazali yang banyak dibahas orang adalah kausalitas. Ghazali seperti David Hume, dia anti kausalitas. Cuma beda dengan David Hume, kalau di Ghazali anti kausalitas itu karena masih ada Tuhan. Kalau di David Hume, misalnya kalau air dipanaskan maka dia akan mendidih. Itu di David Hume bukan kok api atau panas bikin air mendidih, tapi peristiwa panasnya api dan air mendidih itu berjalan beriringan. Tapi bukan sebab akibat. Kalau di Ghazali masalahnya bukan itu. Ketika orang percaya total dengan sebab akibat, maka seolah-olah Allah itu tidak ada. Seolah-olah hidup ini hanya hubungan antara makhluk dengan makhluk, benda dengan benda saling mempengaruhi. Kan kemarin di Ibnu Sina itu ada rentetan. Ini disebabkan oleh ini disebabkan oleh ini. Sebab puncaknya cuma Allah. Berarti Allah perannya cuma satu dok. Dia jadi sebab yang pertama. Setelah itu kan yang lain disebabkan oleh sebab-sebab selanjutnya. Dan Ghazali gak percaya kayak gitu. Itu namanya kita mem-PHK Tuhan. Tuhan jadi nganggur, gak ngapa-ngapain. Dia bikin pertama dok, urusan selanjutnya biar diurusi makhluk. Tidak mungkin Tuhan kayak gitu. Tuhan selalu intervensi kok, jangan khawatir. Bahwa ada hukum alam iya, tapi dia tidak pasti. Kenapa? Karena ada Tuhan. Ini sebenarnya bau asy'arinya sangat kental. Jadi tidak bisa kita bilang api itu membakar, obat itu menyembuhkan, roti itu mengenyangkan. Tidak. Bahwa kamu makan roti, ya kewajibanmu. Cuma yang bikin kenyang kamu bukan rotinya, tapi Allah. Yang bikin rumah itu terbakar bukan apinya, tapi Allah. Kamu loncat dari lantai 30, itu yang bikin kamu mati kan bukan loncatnya, tapi Allah. Nah itu anti kausalitasnya Ghazali. Ya, tidak salah, cuma angle-nya aja agak beda. Kita kan ya ngerti sih yang diomongkan Ghazali gitu, tapi kan apa ya begitu cara membacanya kan gitu. Jadi kalau di Ghazali jangan khawatir, Tuhan bisa intervensi kok. Kamu misalnya melihat dirimu di kaca, waduh aku kok jelek banget ya wajahku, ini aduh apa ya laku, atau jangan khawatir. Secara sunatullah mungkin gak laku, tapi ada Allah. Kan gitu mikirnya. Jangan khawatir, Allah bisa anytime intervensi. Jangan khawatir. Aku wah iki lulusku suwi iki mesti IP ku masih segini, masih banyak yang belum lulus masih. Ayo DO mesti aku ini. Jangan khawatir. Kalau Allah intervensi, seperti apapun masih bisa lulus. Jangan khawatir. Meskipun sudah nggarap skripsi tesis bertahun-tahun ora sida-sida ya aja khawatir, lulus. Kalau Allah intervensi loh ya. Itu katanya Ghazali, maka saya tidak percaya sebab akibat itu. Orang dipenggal kepalanya sekalipun, kalau Allah tidak mengizinkan dia mati, tidak mati. Itu Ghazali. Kamu loncat dari lantai 30 kayak tadi sekalipun, ya kalau Allah belum menakdirkan saatnya mati, tidak mati. Mungkin pas kamu loncat kamu tiba-tiba kecantol di cuma lantai 29 jadi nggak nyampe bawah, bisa aja. Atau pas nyampe bawah kok bareng ada truk yang bawa kasur banyak, karena mau jualan kasur kan pas. Wah, bisa jadi begitu. Nah itu, maka dia anti kausalitas. Tidak ada sebab akibat yang pasti itu. Karena Allah anytime. Karena begitu kita percaya total dengan sebab akibat, berarti kita sedang menganggurkan Tuhan. Tuhan gak ngapa-ngapain dong. Lah apa gunanya jadi Tuhan, mungkin gitu. Harusnya kan apa gunanya kamu berdoa, apa gunanya kamu minta-minta. Gunanya doa kan itu, kamu minta Allah intervensi. Kalau sudah mentok kan kamu terus doa, kan itu kan kamu minta Allah, ayo Tuhan, secara rasional nggak bisa memang aku mbok dibantu kan gitu.
Itu kan logikanya doa. Maka Ghazali tidak percaya ada kausalitas. Yang paling terkenal dari Ghazali juga akhlak. Panjang, mungkin kapan-kapan kita belajar filsafat moral secara khusus. Yang jelas, kalau di Ghazali, akhlak itu satu akar kata dari kata kholako. Kholak termasuk juga khuluk. Kalau kholak itu penciptaan fisik, kalau khuluk, akhlak itu batinnya. Jadi manusia itu dari sisi akhlak cuma dua dimensi, ada kholak, ada khuluk. Kalau kholak ini sifatnya eksternal dan ijbari, deterministik, paksaan. Kalau khuluk itu ikhtiari. Kalau kholak itu kulitmu hitam, rambutmu keriting, hidungmu pesek, itu kholak, ijbari. Terpaksa, kamu tidak bisa nolak. Kamu nggak bisa komplain, "Lah aku kok rambut keriting, tak kembaliin ya Allah, gantiin yang lurus." Nggak bisa. Itu ijbari, paksaan, deterministik. Beda sama khuluk, beda sama akhlak. Kalau akhlak itu ikhtiari. Kamu silahkan milih, ini ada baik, ada buruk. Ini ada sopan, ada kurang ajar. Ini ada lurus, ada bengkok, silahkan kamu pilih. Itu khuluk. Jadi sifatnya ikhtiari. Dan orang Islam ditarget untuk husnul khuluk, dan tidak ditarget untuk husnul kholak. Meskipun kamu jelek tidak apa-apa, yang penting khuluknya harus bagus. Itu targetnya seorang muslim. Jadi kamu jangan minder kalau kamu jelek. Besok kamu nggak ditanyain malaikat. Tapi kalau khulukmu yang jelek, kamu bisa dikentungi sama malaikat. Malaikat nggak akan, "Kamu kok nggak pernah mandi, baumu nggak enak, sudah hitam keriting, nggak mandi lagi." Nggak, malaikat nggak tanya itu. Malaikat yang ditanyain khulukmu. Dan itu misi besarnya Rasulullah kan itu, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi bikin ganteng akhlakmu, bukan bikin ganteng fisikmu. Jadikan dalil ini untuk kalau ada orang ngomong kamu jelek. Jadi tenang aja, kita nggak disuruh jadi cakep kok hidup di dunia ini. Yang penting akhlaknya baik, kan gitu. Kalau kamu nembak cewek juga gitu, biar kamu tidak minder, jangan lihat fisikku loh ya, gitu loh. Kan biasanya dalilmu itu tahu kamu, jangan lihat fisik, lihatlah dalamnya. Malah gila kamu nonton jerone. Oke. Apa sih husnul khuluq itu? Nanti kalau Ghazali ngambil beberapa tokoh yang ini sifatnya gradasi. Dari level paling dasar sampai level paling tinggi. Ada 5 level. Husnul khuluq itu level paling rendah adalah, ini parameternya loh ya, ukurannya. Kalau kamu ingin ngerti orang ini sampai di mana levelnya. Ciri paling gampang, orang levelnya paling rendah itu wajahnya ramah dan selalu senyum. Itu level paling rendah. Kalau ada orang merengut, metutut, nyebeli wajahnya, itu berarti di level pertama dia sudah gagal. Itu sebenarnya ngambil dari Hasan Basri. Orangnya murah senyum, nggak senyum aja rasanya kayak senyum. Cirinya Nabi kan gitu. Nabi itu kan punya karakter namanya Bassam. Bassam itu selalu senyum. Selalu senyum bukan berarti Nabi mewek terus loh ya senyum. Tapi kesannya itu kayak orang senyum terus. Itu namanya Bassam. Itu yang membedakan Nabi dengan semua orang kafir Quraisy. Kalau bajunya sama, posturnya sama, jenggotnya sama dengan Abu Jahal, dengan Abu Lahab, tapi yang membedakan auranya, dia rasanya selalu senyum. Dan itu cirinya. Jadi parameter paling gampang dan paling elementer, kamu pengen orang ini akhlaknya baik nggak sih? Coba dilihat. Wajahnya menyebalkan nggak? Murah senyum nggak? Enak diajak ngomong nggak? Kan itu cirinya. Ramah nggak orangnya? Kalau sudah metutut diajak ngomong, diajak guyon rai 11, itu biasanya ya agak susah akhlaknya jadi baik. Paling manggeli, ya kan? Diajak ngomong baik-baik, jawabannya, "Dari mana mas?" "Dari tadi." Ayo nyebeli itu. Mungkin kalanya baik-baik kok. "Mau kemana mas?" "Mau ke depan." Nyebeli itu. "Kok jalan mas? Sepedanya mana? Emangnya suruh ngerangkak?"
Nggak enak itu wis. Nggak usah diajak ngomong, mesti manggil kalau kamu ngomong sama dia. Level paling dasar aja gagal. Di atasnya itu ada al-wasiti. Ini sudah agak ke dalam. Dia selalu menggembirakan orang lain. Dalam kondisi dia susah pun dia bisa menggembirakan orang. Itu kemungkinan husnul khuluq orangnya. Nggak bikin repot orang, nggak bikin susah orang. Kalau ada dia orang jadi ceria, jadi senang. Nah itu parameter dari al-wasiti. Selalu mengimbarakan orang. Ada level yang lebih tinggi, lebih dalam lagi dari Abu Usman. Husnul khuluq itu cirinya orangnya tidak pernah mengeluh. Ridho, ikhlas dengan apapun keputusannya Allah. Tidak pernah ngerundel, tidak pernah mengeluh, tidak pernah. Ikhlas orangnya. Oh iya. Jadi nggak pernah. Kamu pakai sandal keluar dari kelas. Oh iya Pak, terima kasih, keluar. Santai aja, nggak pernah. Pakai sandal aja, nggak Bapak, nggak bisa. Dia nggak pernah. Kan hari ini hampir semua orang di Indonesia mengeluh, menuntut. Nah, itu berarti akhlaknya masih jauh. Ya kan, marah-marah, mengeluh, menuntut, nggak terima, ingin menuntut haknya, keinginannya, ya berarti belum. Yang keempat adalah daya menahan dirinya kuat, bersikap sayang pada orang lain, menyebarkan kasih sayang, gampang memaafkan. Kalau ada orang salah, ya sudah, kamu saya maafkan, tak doain semoga masuk surga. Syukur-syukur masuk surganya sekarang. Ya itu berarti dikundungake mati nek ngono kuwi. Oke, jadi sanggup menahan diri, tidak gampang marah. Itu al-surtan. Dan yang terakhir, cirinya orang husnul khuluq, puncaknya orang husnul khuluq adalah orang yang tidak ingin apa-apa. Satu-satunya yang diinginkan hanya Allah. IP-nya tinggi, ya tidak apa-apa. IP tinggi bukan tujuan akhir. Punya pacar cakep bukan tujuan akhir. Apa-apa enggak. Tujuannya, cita-citanya cuma satu, hanya Allah. Itu berarti sudah puncak dari husnul khuluq. Oke, terakhir. Ini tadi apa yang kelewatan? Kebahagiaan. Tadi hubungannya sama dimensi tadi loh. Apa sih kebahagiaan bagimu? Itu menentukan siapa kamu. Kalau kamu yang membuat kamu bahagia, kalau makan enak, tidur nyenyak, hasratmu terpenuhi semua. Ini sebenarnya tak kutip terjemahan langsung dari Ghazali. Maka sebenarnya kamu adalah binatang. Binatang itu bahagianya memang dari makan enak, tidur nyenyak. Apalagi kalau bahagiamu, kamu seneng kalau menyengsarakan orang. Berarti kamu gak cuma binatang, tapi binatang buas. Kalau kamu bahagia dengan parameter itu, berarti level hidupmu masih level binatang. Ada juga level setan. Kebahagiaan level setan itu kamu seneng luar biasa kalau kamu sukses ngapusi orang, sukses memanipulasi orang, sukses mendominasi orang, sukses. Ayo, berarti kamu golongannya setan. Seneng aku sudah sukses bikin dia ketipu. Itu setan itu sudah. Lihat temennya sengsara seneng luar biasa, itu berarti kamu sedang berpola setan. Dan kebahagiaan level selanjutnya adalah kebahagiaan level malaikat. Kebahagiaan level malaikat itu, ya kalau yang kita anggap indah dan menyenangkan adalah semua yang berhubungan dan diridhoi oleh Tuhan. Itu level malaikat. Tidak apa-apalah aku disia-sia, yang penting Allah ridho padaku. Itu level malaikat. Tidak dikasih teh juga tidak apa-apa, tidak dikasih bayaran juga tidak apa-apa. Ikhlas, yang penting Allah ridho padaku. Itu malaikat. Level yang tinggi.
Atau model setan. Kalau model setan itu manipulasi, ini jamaah tak hapusi wae, padahal Ghazali nggak gini loh, itu aku cuma bohong. Ternyata ya manut, seneng aku bisa ngapusi. Itu setan. Hanya untuk bikin temenmu sengsara dan kamu seneng dengan itu. Syukur enggak kamu. Itu kebahagiaan level setan. Orang susah kok kamu malah bersyukur. Atau level binatang. Level binatang itu bahagia kalau kamu bisa makan, bisa, pokoknya semua hasratmu terpenuhi. Itu binatang. Sebenarnya ada yang lebih rendah dari itu, seperti tak bilang tadi, kebahagiaan level tumbuhan. Kalau kamu bebas males, bebas nongkrong, yang penting mangan dan gemuk, itu kebahagiaan level tumbuhan. Level yang ketiga. Oke, terakhir, ini sebenarnya tadi nggak sengaja tak ambil dari Ihya, itu ada hadis yang bagus yang sering jadi penyakitnya para penuntut ilmu hari ini, pembelajar. Itu penyakit kita. Hati-hati. Man talabal ilma liyujadila bihil ulama wa yumariya bihi sufaha wa yasrifa bihi wujuhan nas ilaihi adkholahun nar. Barang siapa yang cari ilmu hanya untuk menang debat, melawan orang-orang pinter, hanya ingin dianggap pinter, ingin dianggap pinter ngomong, pinter debat, pinter diskusi, atau yumaria bi sufaha, untuk meninggikan dirinya di hadapan orang-orang bodoh. Aku ngerti filsafat sekarang. Sekarang ngerti apa kamu? Aku lebih ngerti daripada kamu sekarang. Aku rajin ngaji. Filsafat aku ngerti saiki. Kejawen aku ngerti. Islam Jawa ngerti aku. Tiap hari ngaji aku. Yumaria bi sufaha. Kamu meninggikan dirimu di hadapan orang. Atau wayasrifa bihi wujuhan nas ilai, memalingkan wajahnya orang padamu. Ingin terkenal, ingin masyhur dengan ilmumu. Aku pinter, kalau sudah pinter aku diundang orang kemana-mana, bisa tampil, bisa ngisi seminar, bisa ngisi diskusi, bisa pengen jadi populer, pengen jadi terkenal. Maka kalau kamu tiga tujuan itu adkholahun nar, ujungnya kamu hanya ketemu sengsara. Maka hati-hati dengan niat. Saya itu belajar filsafat hanya ingin ngerti filsafat terus bisa debat sama orang filsafat yang sering-sering sombong itu loh Pak. Itu berarti liyujadila bil ulama. Kamu hanya ingin debat, ingin merasa bisa menandingi orang lain yang lebih pintar, atau bisa sombong di hadapan orang-orang bodoh, atau ingin populer. Hati-hati. Saya ingin ngerti teorinya Pak, nanti tak tulis di Facebook biar banyak yang muji aku. Itu wayasrifa bihi wujuhan nas ilaihi. Hati-hati. Hanya ingin dapat pujian. Tiga-tiganya ujungnya neraka. Jadi sekarang banyak kajian-kajian, banyak ngaji, niatnya ayo dilurusin. Jadi tetap lillahi ta'ala puncaknya. Yang imbasnya adalah kemaslahatan, rahmatan lil alamin. Itu aja. Nggak usah mikir yang selain itu. Yang selain itu pasti ngikut. Jangan dimasukkan dalam prioritas niatmu. Kalau kamu pinter luar biasa, nanti diundang orang kemana-mana, otomatis kamu masyhur, kamu terkenal. Tapi itu bukan tujuan. Otomatis kamu level pengetahuannya lebih tinggi dari orang-orang bodoh. Tapi jangan jadi niat. Otomatis kamu sekarang bisa diskusi sama orang-orang pintar, bisa debat mereka, bisa ngalahin mereka. Tapi itu bukan tujuan. Kalau itu jadi tujuanmu, maka adkholahun nar. Itu wasiatnya Ghazali sebenarnya dari Ihya. Kapan-kapan kalau ada waktu kita belajar filsafat pendidikannya Ghazali. Seperti apa murid yang baik, seperti apa guru yang baik. Itu luar biasa. Kalau zaman dulu saya kecil di kampung, ngajinya Ayyuhal Walad, Ghazali juga. Anak-anak hari ini saya tidak tahu di TPA itu yang diajarin apa. Sejak kecil sudah dipressure harus bisa ngaji, pinter ngaji, apalah-apalah kayak kategorinya kognitif semua. Harus agak ada diversifikasi karena moralitas itu dibangunnya sejak kecil. Oke, saya kira itu ya. Ada yang mau nanggapi Ghazali?
Minggu depan kita pindah ke barat ketika Islam jaya lagi di Andalusia. Dengan 3 filosof paling enggak kita ketemu Ibnu Bajjah, Ibnu Tufel, dan puncaknya adalah Ibnu Rus. Saya akhiri sekian. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.